Tetangga janda sengaja buatkan kopi untuk suamiku. Ternyata di dalamnya ada guna-guna agar suamiku kepincut dengannya. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Pagi itu, matahari baru saja mulai menyembul dari balik deretan rumah di Gang 5, menyinari uap pagi yang masih menggantung lembut di udara. Aku terbangun bukan karena bunyi weker, melainkan oleh aroma kopi yang tak biasa, menusuk hidungku bahkan sebelum aku membuka mata sepenuhnya. Aromanya kuat, menggoda, tapi ada sesuatu yang mengganggu, semacam wangi bunga melati yang terlalu pekat dan artifisial, seolah dipaksakan bercampur dengan biji kopi. Aromanya berasal dari sebelah rumah, dari dapur Mbak Zara. Sudah menjadi kebiasaannya belakangan ini untuk menggoreng kopi setiap pagi, seolah ingin seluruh gang menikmati harumnya. Tapi pagi ini, aromanya berbeda. Lebih memikat, lebih menggoda, dan entah mengapa, membuat hatiku berdebar-debar tidak karuan. Aku memiringkan badan, melihat Mas Arul masih terlelap di sampingku. Wajahnya yang tenang dalam tidur membuatku tersenyum. 11 tahun pernikahan tidak mengikis rasa cintaku padanya. Justru, setiap kerutan halus di sudut matanya adalah pengingat akan tawa dan perjuangan yang telah kita lalui bersama. Kurai selimut yang hampir terlepas dari tubuhnya, lalu kuusap lembut punggung tangannya. Bangun, sayang, bisikku pelan. Sudah pagi. Matanya terbuka perlahan, dan senyum hangatnya langsung menghangatkan pagi yang sejuk ini. Pagi, di gumannya, suaranya masih serak. Dia meraih tanganku dan menciumnya. Aroma apa itu? Wangi sekali. Itu dari sebelah. Mbak Zara lagi trial resep kopi baru kayaknya. Jawabku, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang tiba-tiba muncul. Kenapa aku merasa cemas? Ini hanya kopi. Dia memang jago mengolah kopi. Ya, komentar Mas Arul sambil meregangkan badan. Tapi, kopi racikanmu tetaplah yang ternak buatku. Tidak ada yang bisa menandingi. Kalimat manisnya membuat pipiku memerah, tapi firasatku masih saja tidak mau pergi. Apakah aku hanya berlebihan? Ataukah naluriku sebagai istri sedang membisikkan sesuatu? Kami turun ke lantai bawah, di mana suasana rumah sudah riuh oleh tawa kedua anak kami, Bima dan Lila, yang sedang berebut mainan di ruang keluarga. Ibu, lihat, aku bisa bikin robot, seru Bima, sambil mengacungkan hasil karyanya dari balok kayu. Lila, yang tidak mau kalah, langsung menarik-narik bajuku. Ibu, Lila mau susu. Senyumku mengembang, mencoba melupakan aroma kopi yang masih saja tercium samar-samar. Sabar, sayang. Ibu siapkan sarapan dulu, ya. Aku menuju dapur, mulai memanaskan susu untuk Lila dan menyiapkan roti untuk Bima. Mas Arul membantuku dengan cekatan memotong buah-buahan untuk smoothie pagi kami. Kerja sama kami begitu harmonis, seperti dua bagian dari puzzle yang saling melengkapi. Tiba-tiba, suara lembut memanggil dari depan rumah. Mas Arul, Mbak Diva. Pagi. Aku dan Mas Arul saling memandang. Itu suara Mbak Zara. Aku menghela napas halus sebelum berbalik dan menuju ke teras depan. Di sana, Mbak Zara sudah berdiri dengan senyum manisnya, membawa nampan berisi 2 gelas kopi yang masih mengepulkan asap. Dia mengenakan daster berwarna muda yang sederhana, tapi entah mengapa, selalu terlihat rapi dan memesona. Pagi, Mbak Zara, sambut Mas Arul ramah, sementara aku hanya mampu tersenyum tipis. Aku coba racik kopi baru nih, ujar Mbak Zara, matanya berbinar. Kebetulan dapat biji kopi spesial dari saudaraku di Toraja. Langsung kepikiran untuk kalian berdua. Sebagai terima kasih juga, Mas Arul sudah bantu perbaiki keran airku yang bocor kemarin. Repot sekali kalau harus menunggu tukang. Oh, tidak usah sungkan, Mbak. Itu hal kecil, sahut Mas Arul sambil menerima gelas yang ditawarkan. Aku memperhatikan bagaimana jari-jari Mbak Zara hampir saja menyentuh tangan suamiku, dan bagaimana senyumnya semakin lebar ketika Mas Arul langsung menyeruput kopi itu. Wah, enak sekali, Mbak. Kuat, tapi tidak terlalu pahit. Ada aroma bunga, ya? Puji Mas Arul antusias. Mbak Zara tersenyum puas.
Iya, ada sedikit campuran melati asli, biar lebih harum. Lalu, dia menoleh padaku. Mbak Diva, coba deh, pasti suka. Dengan enggan, kuambil gelas yang satunya. Aku menciumnya pelan. Aroma kopinya memang harum, tapi ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman. Aku hanya menyesap sedikit. Rasanya biasa saja. Tidak seistimewa yang dikatakan Mas Arul. Terima kasih, Mbak Zara, ucapku, berusaha sopan. Sama-sama, Mbak. Senang kalau suka, jawabnya. Matanya sesaat melirik ke arah Mas Arul yang sedang menikmati kopinya dengan mata berbinar. Ada kilatan singkat di matanya. Sebuah kepuasan yang membuat dadaku sesak. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke rumahnya, meninggalkan aku dan Mas Arul dengan gelas kopi kami. Benar, kan? Enak, ucap Mas Arul, masih dengan semangat yang sama. Aku hanya mengangguk, menatap gelas di tanganku. Mungkin aku hanya berprasangka buruk. Mungkin aku terlalu protektif. Tapi, sesuatu dalam hatiku berkata bahwa kopi ini bukan sekadar kopi. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik aroma harum dan senyum manis Mbak Zara. Dan pagi ini, rasanya, adalah awal dari sesuatu yang akan menguji rumah tangga kami. Sore itu, langit di atas gang 5 mulai berwarna jingga, menandakan hari akan segera berganti. Aku sedang asyik menyiram tanaman hias di teras depan, menikmati udara sore yang sejuk setelah seharian penuh aktivitas. Bima dan Lila sedang asyik bermain sepeda di halaman. Tawar yang mereka seperti musik yang menemani rutinitasku. Dari kejauhan, kulihat Mas Arul sudah pulang dari kantor dan sedang memarkir motornya di garasi. Senyumku mengembang melihatnya, seperti biasa. Namun, senyum itu sedikit memudar ketika kulihat Mbak Zara juga muncul di halaman rumahnya, membawa nampan dengan 2 gelas kopi yang masih mengepul. Wah, pas sekali. Mas Arul baru pulang, ya? Ucap Mbak Zara dengan suara merdu yang sengaja dilembutkan. Ia mendekat dengan langkah percaya diri, mengenakan kebaya sederhana yang justru membuatnya terlihat lebih anggun dari biasanya. Aroma kopi yang dibawanya semakin kuat tercium, membaur dengan wangi melati yang khas. Mas Arul, yang baru saja turun dari motor, langsung menyambutnya dengan senyum. Iya, Mbak, baru sampai. Duh, Mbak Zara lagi bikin kopi spesial nih, ya? Wangi sekali. Aku mendekat, memberinya kecupan singkat di pipi sebelum mengambil tas kerjanya. Lelah, sayang? Tanyaku. Lumayan, tapi jadi semangat nih lihat ada kopi panas, jawabnya sambil mengusap kepala Bima yang mendekat. Mbak Zara tersenyum lebar, matanya tak lepas dari Mas Arul. Ini, Mas, Mbak, aku coba racik kopi baru lagi. Kebetulan dapat resep dari teman yang ahli kopi. Dan ini juga sebagai tanda terima kasih yang lebih, Mas Arul. Bantuan Mas kemarin pas keran airku benar-benar menyelamatkan. Aku sudah kebingungan mau minta tolong siapa. Oh, itu hal kecil sekali, Mbak. Jangan sungkan untuk minta tolong lain kali, sahut Mas Arul dengan polosnya sambil menerima gelas kopi yang ditawarkan. Tangannya hampir bersentuhan dengan jari Mbak Zara, dan aku melihat bagaimana wanita itu sengaja memperlambat gerakannya. Aku menerima gelas yang satunya dengan perasaan campur aduk. Iya, Mbak, terlalu baik sekali. Kami saja yang harusnya berterima kasih sudah sering dikasih kopi, ucapku, berusaha sopan meski hati ini sudah mulai tidak nyaman. Ah, Mbak Diva jangan sungkan. Kalian seperti keluarga sendiri bagiku, jawabnya, lalu menatap Mas Arul. Gimana, Mas? Cocok tidak? Mas Arul sudah menyeruput kopinya, dan matanya langsung berbinar. Luar biasa, Mbak, ini benar-benar enak. Berbeda dari kopi-kopi sebelumnya. Ada rasa yang membuatnya begitu istimewa. Seperti ada sensasi hangat yang langsung menyebar ke seluruh tubuh. Aku mengamati reaksinya dengan cermat. Ada semangat berlebihan dalam suaranya, antusiasme yang tidak biasa untuk sekadar secangkir kopi. Aku pun mencium gelasku lagi. Aroma melatinya terlalu menusuk, terlalu kuat, seolah menutupi sesuatu di baliknya. Kuambil seteguk kecil. Rasanya aneh. Ada pahit yang tidak wajar di balik manisnya gula,
dan ada semacam aftertaste yang membuat lidahku seperti sedikit kebas. Enak, Mbak, ucapku singkat, meletakkan gelas di meja teras. Tapi maaf, aku belum terlalu bisa menikmati kopi yang terlalu kuat sore-sore. Nanti malah sulit tidur. Mbak Zara hanya tersenyum, tapi matanya yang hitam itu seperti menyimpan kemenangan. Oh, tidak apa-apa, Mbak Diva. Mungkin lain kali aku buatkan yang lebih ringan untuk Mbak. Perhatiannya kemudian kembali tertuju pada Mas Arul, yang sedang menghabiskan kopinya dengan lahap. Senang sekali kalau Mas Arul suka. Aku akan catat resepnya. Wah, iya, dong. Ini benar-benar kopi yang bikin ketagihan, puji Mas Arul lagi, dan aku melihat bagaimana matanya sedikit berkaca-kaca, seperti orang yang sedang mabuk kepayang. Aku tak bisa menahan diri lagi. Mas, jangan lupakan janji mau anterin Bima les renang sore ini? Sudah hampir waktunya, ucapku, mencoba mengalihkan perhatiannya. Oh iya, Bima, siap-siap, nak, kita berangkat sebentar, seru Mas Arul, menepuk-nepuk paha Bima. Tapi, sebelum masuk, dia masih sempat menenggak sisa kopinya. Sampai habis, nggak boleh disia-siakan. Enak banget, Mbak Zara. Terima kasih banyak. Mbak Zara membalas dengan senyum puas. Matanya mengikuti setiap gerak Mas Arul yang masuk ke dalam rumah. Sama-sama, Mas. Sering-sering saja, aku senang ada yang menghargai kopi racikanku. Ketika dia berbalik dan berjalan kembali ke rumahnya, aku memperhatikan langkahnya yang begitu percaya diri. Ada sesuatu dalam diriku yang berteriak, bahwa ini bukan sekadar kopi. Bukan sekadar rasa terima kasih. Ada niat lain di balik semua ini, dan gelas kopi tadi hanyalah alatnya. Aku mengambil gelas kopi yang ditinggalkan Mas Arul, menciumnya sekali lagi. Aroma melati yang menyengat itu masih ada, dan sekarang diikuti oleh perasaan cemas yang semakin menjadi-jadi dalam hatiku. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang dicampurkan Mbak Zara dalam kopi ini? Dan yang paling penting, mengapa efeknya pada Mas Arul begitu mencurigakan? Sore itu, sementara Mas Arul mengantar Bima les dengan semangat berlebihan yang tidak biasa, aku duduk sendiri di teras, memandangi gelas-gelas kopi kosong itu dengan perasaan was-was yang dalam. Ini baru awal, dan sesuatu memberitahuku bahwa badai sedang mendekat. Minggu-minggu berikutnya berjalan dengan ritme yang seolah normal, namun bagaikan aliran sungai yang tenang di permukaan, arus di bawahnya mulai menggerus dasar-dasar ketenanganku. Perubahan pada Mas Arul tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merayap perlahan seperti kabut di pagi hari, hampir tak kasat mata, tetapi akhirnya mustahil untuk diabaikan. Suatu Senin sore, aku sedang asyik memotong buah di dapur ketika Ibu Siti, tetangga di seberang rumah, mampir untuk mengembalikan mangkuk yang kemarin kupinjam. Wajahnya yang biasanya ceria tampak sedikit ragu. Diva, ini mangkuknya, terima kasih ya, katanya sambil meletakkan mangkuk di meja dapur. Matanya melirik ke arah jendela yang menghadap ke rumah Mbak Zara. Seolah tak tahan, dia melanjutkan dengan suara berbisik. Diva, ini ibu lihat. Arul belakangan kayaknya lagi demen banget sama tanaman hias ya? Kemarin ibu lihat dia diskusi lama sekali sama Mbak Zara di teras sana. Dari jam 4:30 sampai hampir maghrib. Padahal dulu kan dia jarang perhatian soal tanaman. Seketika, pisau di tanganku berhenti. Ususku terasa melintir. Oh, iya? Mungkin lagi iseng aja, Bu. Lagi pura Mbak Zara kan emang jago urusan tanaman. Jawabku, berusaha terdengar santai sambil melanjutkan memotong pepaya. Iya sih, tapi Ibu Siti masih tak mau pergi. Kemarin ibu perhatikan, Mas Arul kayaknya antusias banget. Sampai bawa-bawa notes segala. Jarang-jarang lo lihat dia semeriah itu ngobrol sama tetangga. Paling cuma salam-salaman doang. Aku menarik napas dalam. Mungkin lagi butuh inspirasi untuk taman kantor, Bu. Dibilangin juga suka enggak denger. Godaku ringan, berharap Ibu Siti mengerti bahwa aku tidak ingin membicarakan ini lebih lanjut. Syukurlah, Ibu Siti akhirnya pamit pergi. Tapi bisikannya itu terus terngiang-ngiang di telingaku. Benar juga. Belakangan ini, Mas Arul memang lebih sering, kebetulan, berada di halaman depan tepat pada saat Mbak Zara sedang menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Awalnya kupikir hanya kebetulan,
Tapi polanya mulai terlalu konsisten untuk disebut kebetulan. Malam itu, saat kami sedang menonton televisi di ruang keluarga, ku coba selidiki dengan halus. Mas, kamu kayaknya akhir-akhir ini sering banget ngobrol sama Mbak Zara ya? Ibu Siti bilang lihat kamu diskusi serius soal tanaman. Mas Arul, yang sedang asyik memeriksa email di ponselnya, mendongak. Ekspresinya sedikit terkejut, lalu berubah defensif. Ah, Ibu Siti itu memang sukanya ngawur. Aku cuma tanya-tanya soal perawatan anggrek saja. Kan yang di pot depan rumah lagi layu. Daripada kita bayar tukang kebun, mending tanya yang gratis, jawabnya, tapi matanya menghindari tatapanku. Tapi kemarin kan dari sore sampai hampir maghrib? Lama banget, tukasku, mencoba membuatnya nyaman dengan nada bercanda. Dia menghela napas, kesal. Ya elah, Diva. Jangan jadi posesif gitu. Aku cuma ngobrol biasa dengan tetangga. Masa ia dilarang? Suaranya sedikit meninggi, sesuatu yang sangat jarang dilakukannya. Aku tertegun. Aku tidak melarang, Mas. Hanya bertanya. Biasanya kamu kan gak pernah sebanyak itu ngobrol sama tetangga. Orang lagi minat sama tanaman. Ya aku banyak tanya. Kenapa sih semuanya jadi salah? Dia membentak, lalu berdiri dan meninggalkan ruangan. Hatiku terasa seperti dicubit. Ini bukan seperti Mas Arul. Suamiku yang sabar itu hampir tak pernah membentak, apalagi karena hal sepele seperti ini. Aku ditinggalkan sendirian di ruang keluarga dengan perasaan campur aduk antara kesal, sedih, dan kekhawatiran yang semakin menjadi. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengamati dari balik jendela kamar depan. Benar saja, pukul 5 sore tepat, Mas Arul sudah berada di teras, pura-pura memeriksa tanaman yang sebenarnya tidak ada masalah. Tak lama, Mbak Zara muncul dengan kaleng penyiramnya. Dari kejauhan, aku melihat senyum lebar yang langsung menghias wajah Mas Arul. Obrolan mereka terdengar riang, terlalu riang untuk sekadar membicarakan pupuk dan penyiraman. Jadi harus dikasih pupuk khusus setiap 2 minggu sekali, Mas, ujar Mbak Zara dengan suara manisnya. Wah, ternyata rumit juga ya perawatannya. Tapi worth it lah, lihat bunganya begitu indah, sahut Mas Arul antusias. Aku melihat bagaimana matanya tak lepas dari wajah Mbak Zara, bukan dari tanaman yang sedang dibicarakan. Buat Mas Arul, aku bisa kasih beberapa potong. Biar rumah depan Mas juga ada warna-warninya. Wah, serius? Terima kasih banyak, Mbak, tapi jangan merepotkan saja. Ah, untuk Mas Arul, tidak ada yang merepotkan. Percakapan mereka berlanjut, dan aku melihat bagaimana Mbak Zara sesekali menyentuh lengan Mas Arul saat tertawa, dan suamiku tidak menjauh. Malah, dia terlihat menikmati perhatian itu. Dadaku sesak. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini sudah menjadi kenyataan yang menyakitkan. Ketika Mas Arul akhirnya masuk, wajahnya masih diselimuti senyum bahagia. Diva, tadi Mbak Zara mau kasih kita beberapa potong tanaman anggreknya. Katanya yang warna ungu cocok untuk di teras kita. Katanya riang. Aku memandangnya dingin. Kita kan sudah punya banyak tanaman, Mas. Buat apa lagi? Senyumnya pudar. Ya buat mempercantik rumah. Kenapa sih akhir-akhir ini kamu selalu negatif banget? Dikasih sesuatu malah ditolak. Ini bukan tentang tanaman, Arul. Ini tentang... Napasku tertahan. Tentang kamu yang tiba-tiba jadi sangat dekat dengan tetangga kita itu. Diva, aku sudah bilang, tidak ada apa-apa. Kamu jangan membuat masalah dari hal yang tidak ada. Bentaknya lagi sebelum menuju kamar, meninggalkanku sekali lagi dengan hati yang semakin terluka. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami tidur dengan membelakangi satu sama lain. Dan di balik pintu kamar, aku mendengar Mas Arul berbisik-bisik di telepon. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas, tapi satu hal yang pasti, itu bukan percakapan bisnis. Nada suaranya terlalu lembut, terlalu intim. Air mata akhirnya menetes di pipiku. Sesuatu yang buruk sedang terjadi pada suamiku, pada pernikahan kami. Dan semua ini berawal dari secangkir kopi yang terlalu harum dan senyum tetangga yang terlalu manis. Perubahan itu mungkin merayap perlahan, tapi dampaknya sudah mulai terasa seperti pukulan demi pukulan yang melukai hatiku.
Kekhawatiran yang menggerogoti hatiku akhirnya memaksaku untuk mengambil tindakan. Setelah pagi yang tegang di mana Mas Arul pergi kerja tanpa sarapan dan hampir tanpa pamit, sesuatu yang benar-benar tak biasa, aku memutuskan untuk mengunjungi Ibu Marni, sepupu almarhum ibuku yang tinggal di ujung kota. Rumahnya yang sederhana selalu dipenuhi aroma kemenyan dan berbagai rempah, mencerminkan pengetahuannya yang dalam tentang hal-hal tradisional yang sering diabaikan dunia modern. "Selamat pagi, Tante," sapaku sambil mencium tangannya setelah pintu terbuka. Ibu Marni sudah sepuh, matanya yang keriput masih tajam, seolah bisa menembus segala kepalsuan. "Diva, anakku," suaranya parau namun hangat. "Ada yang mengganggu pikiranmu. Aku bisa melihatnya seperti kabut hitam di sekelilingmu. Dia memang selalu bisa membaca diriku seperti buku terbuka." Aku pun menceritakan semuanya dengan suara bergetar. Kopi Mbak Zara, perubahan sikap Mas Arul yang drastis, obsesinya yang tiba-tiba pada tanaman, dan kemarahan tak wajar yang mudah meledak. Yang tak kuceritakan pada siapapun, juga kusampaikan padanya, tentang bagaimana 3 malam berturut-turut, Mas Arul bangun dan berjalan ke jendela, menatap rumah sebelah dengan ekspresi kosong sebelum kembali tidur, seolah dalam keadaan setengah sadar. Ibu Marni mendengarkan dengan serius. Tangannya yang berusia terus memutar-mutar butir-butir tasbih kayu. Setelah aku selesai, dia menghela napas panjang. "Anakku, apa kau membawa sampel kopi itu?" Aku mengangguk, mengeluarkan botol kecil berisi sedikit kopi yang kusimpan diam-diam dari gelas yang pernah diminum Mas Arul. Juga sehelai kain yang kugosokkan pada gelas kopi milik Mbak Zara yang masih tersimpan di rak dapur. Ibu Marni membuka botol itu, menciumnya dalam-dalam. Alisnya langsung berkerut. Dia mengambil secubit, menggosokkannya antara jari, lalu mendekatkannya ke hidung lagi. "Ini, ada baunya yang bukan kopi," bisiknya, matanya menyipit. "Ada aroma bunga, tapi bukan melati biasa. Ini bunga sedap malam yang disangrai dengan cara khusus. Dan..." Dia mencium lagi. Ada sesuatu yang lain. Akar tertentu. Aroma yang samar. Dudukku semakin maju, jantung berdebar kencang. "Apa artinya, Tante?" Dia meletakkan botol itu, wajahnya serius. "Hati-hati, Nak. Ini ada campuran bunga yang tidak seharusnya ada dalam kopi. Bunga sedap malam, terutama yang dipetik tepat saat bulan purnama, dan dicampur dengan akar tertentu, sering digunakan dalam ritual pengasihan yang tidak baik." Darahku seolah membeku. "Pelet." Ibu Marni mengangguk pelan. "Bisa disebut begitu. Tujuannya untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan. Membuat korban tertarik, bahkan terobsesi pada si pemberi. Efeknya perlahan tapi pasti. Dimulai dengan ketertarikan, lalu berubah menjadi pikiran yang terus-menerus terbayang, hingga akhirnya ketaatan buta." Tangisku akhirnya pecah. Semua kecurigaanku ternyata benar. Ini bukan masalah perasaan yang berubah. Ini adalah serangan terhadap pernikahan kami. Apa yang harus kulakukan, Tante? Aku tidak bisa kehilangan Arul. Keluarga kami. Ibu Marni memegang tanganku erat. "Dengarkan, Nak. Pertama, kau harus kuat. Jangan tunjukkan kelemahanmu. Kedua, kau harus pastikan Mas Arul tidak mengonsumsi apapun dari wanita itu lagi. Katakan padanya alergi, atau alasan apapun. Ketiga." Dia berdiri dan mengambil sebuah kantong kecil dari lemari tua di sudut ruangan. "Taruhlah ini di bawah kasur kalian. Ini campuran garam kasar, beras, dan rempah tertentu. Ini akan membantu membersihkan energi negatif di rumahmu." Dengan tangan gemetar, ku terima kantong itu. Tapi bagaimana dengan Arul? Bagaimana menyadarkannya? Ibu Marni menggeleng. Dalam keadaan seperti ini, sulit untuk menyadarkannya. Dia akan membela si pemberi sampai mati. Itu sifat dari guna-guna seperti ini. Kau harus bijak. Perlihatkan padanya betapa berharganya keluarga kalian tanpa menyinggung tentang ini. Perkuat ikatan kalian dengan kenangan indah. Dia kemudian memberiku sebotol kecil minyak. "Dan ini, oleskan di pelipismu dan pelipis Mas Arul setiap mau tidur. Minyak lavender murni dicampur dengan doa. Ini akan menenangkan pikirannya dan memberinya tidur yang lebih nyenyak,
mengurangi pengaruh mimpi-mimpi yang mungkin dipengaruhi dari luar. Aku memeluknya erat. Terima kasih, Tante. Aku tidak tahu harus berbuat apa tanpa nasihatmu. Diva, pegangannya di pundakku kuat. Ingat, kekuatan cinta sejatimu dan ikatan pernikahan kalian adalah perlindungan terbaik. Semua ini hanya bisa bekerja jika ada celah dalam hubungan kalian. Tutup celah itu. Perbaiki apa yang mungkin selama ini terbengkalai. Perjalanan pulang terasa berbeda. Rasanya aku membawa beban yang lebih berat, namun juga harapan yang lebih jelas. Setidaknya sekarang aku tahu musuh yang kuhadapi. Ini bukan lagi tentang kecurigaan atau kecemburuan buta. Ini tentang pertarungan nyata untuk menyelamatkan suamiku dari pengaruh jahat. Saat tiba di rumah, kulihat Mas Arul sudah pulang lebih awal. Hal lain yang jarang terjadi. Dia sedang duduk di teras, dan dari raut wajahnya, aku tahu dia sedang menungguku. Dari mana saja, Diva? Telepon tidak diangkat. Katanya, suaranya datar. Aku ke rumah Ibu Marni. Mau minta resep rendang yang dulu. Jawabku, berusaha tenang. Dia menghela napas. Diva, aku pikir kita perlu bicara serius. Jantungku berdebar kencang. Aku merasa kita semakin menjauh. Kamu sibuk dengan urusanmu, aku dengan urusanku. Mungkin kita butuh waktu untuk diri sendiri. Arul, kita adalah suami istri, keluarga. Waktu untuk diri sendiri itu penting, tapi jangan sampai merusak kita. Jawabku, mataku tak lepas darinya. Tapi kamu sendiri yang akhir-akhir ini seperti tidak percaya padaku. Setiap aku ngobrol dengan Mbak Zara, kamu marah. Dia hanya tetangga yang baik. Diva, kenapa kamu tidak bisa menerima bahwa ada orang yang tulus baik pada kita? Aku menarik napas dalam. Ibu Marni benar. Menyadarkannya sekarang mustahil. Aku percaya padamu, Arul. Tapi aku juga punya perasaan. Jika sesuatu membuatku tidak nyaman, bukankah sebagai suami, kamu harusnya menghargai itu? Dia terdiam, lalu berdiri. Aku lelah. Diva, aku mau istirahat dulu. Aku membiarkannya pergi, tapi kali ini, dengan keyakinan baru. Aku akan melawan. Untuk suamiku, untuk anak-anakku, untuk pernikahan kami. Perang mungkin baru saja dimulai, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Kantong kecil pemberian Ibu Marni kutaruh di bawah kasur kami, dan doa-doa ku panjatkan dengan keyakinan penuh. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam seminggu, Mas Arul tidak bangun untuk berjalan ke jendela. Itu adalah kemenangan kecil, tapi cukup untuk memberiku harapan. Hujan turun dengan derasnya malam itu, membasahi gang 5 dan seolah mencerminkan kekacauan yang sedang terjadi di dalam hatiku. Butiran air menempel di jendela kamar, menciptakan pola-pola abstrak yang terus berubah, seperti perasaanku yang tak menentu. Di sebelahku, Mas Arul tampak gelisah dalam tidurnya. Keringat membasahi keningnya meski AC menyala, dan kelopak matanya berkedut-kedut seolah sedang melawan mimpi buruk. Aku sendiri tak bisa memejamkan mata. Setiap detik terasa panjang, diisi dengan bayangan senyum Mbak Zara dan perubahan drastis suamiku. Kantung kecil pemberian Ibu Marni terasa seperti bara panas di bawah kasur, mengingatkanku pada pertarungan tak kasat mata yang sedang kujalani. Tiba-tiba, Mas Arul menggeliat keras. Tidak. Bukan begitu. Gumannya dalam tidur. Tangannya meraih udara kosong sebelum akhirnya terbangun terengah-engah. Matanya terbuka lebar, penuh kebingungan dan ketakutan. Arul, kamu baik-baik saja? Tanyaku pelan, menyentuh pundaknya. Dia memandangiku, tapi seolah tidak benar-benar melihatku. Diva, suaranya parau. Aku mimpi aneh. Duduklah di sampingnya. Kuusap punggungnya yang berkeringat. Mimpi apa, sayang? Dia menggeleng, tangannya menekan pelipisnya. Aku tidak ingat jelas. Tapi, ada bunga. Banyak bunga. Dan aroma kopi. Dia terdiam sejenak, napasnya masih tersengal. Diva, aku merasa aneh belakangan ini. Jantungku berdebar kencang. Aneh bagaimana, Mas? Dia menatap tangannya sendiri seolah melihat sesuatu yang asing. Pikiranku tidak bisa berhenti ke next door. Ke Mbak Zara. Aku tahu ini salah,
tahu ini tidak normal. Tapi seperti ada yang menarik-narik pikiranku ke sana. Suaranya pecah. Aku mencintaimu, Diva. Aku mencintai anak-anak. Tapi kenapa? Kenapa pikiranku seperti tidak milikku sendiri? Air matanya mulai menetes. Dan melihat suamiku yang kuat menangis seperti anak kecil membuat hatiku hancur berkeping-keping. Ku peluk erat tubuhnya yang gemetar. Arul, dengarkan aku, bisikku, menahan tangisku sendiri. Aku percaya padamu. Aku tahu ini bukan kamu yang sebenarnya. Diva, aku takut, dia berbisik, suaranya penuh keputusasaan. Aku seperti punya dua pikiran. Satu bilang ini salah, tapi yang lain membuatku ingin terus memikirkan dia. Aku bahkan tidak bisa fokus kerja. Tadi siang, aku hampir menabrak karena tiba-tiba bayangannya muncul di kepalaku. Dia memandangku, matanya penuh penderitaan. Apa yang terjadi padaku, Diva? Apakah aku mulai gila? Kamu tidak gila, sayang, kataku, masih memeluknya erat. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Ingat kopi-kopi yang selalu diberikan Mbak Zara? Aroma bunganya yang aneh. Dia mengangguk pelan, wajahnya berkerut seolah berusaha mengingat. Iya, kopinya selalu terasa berbeda. Membuatku seperti mengambang. Arul, aku sudah konsultasi dengan Ibu Marni. Dia bilang, ada kemungkinan kopi itu diberi campuran tertentu. Sesuatu yang bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan. Dia mendadak menarik diri dari pelukanku. Wajahnya menunjukkan konflik yang dalam. Tidak, Diva. Jangan bilang begitu. Mbak Zara, dia baik. Dia tidak akan. Lalu jelaskan padamu apa yang terjadi padamu. Potongku, tidak bisa menahan emosi lagi. Kamu yang dulu tidak seperti ini. Kamu yang dulu selalu pulang tepat waktu. Yang selalu mencium anak-anak sebelum tidur. Yang bercanda denganku di dapur. Sekarang kamu seperti orang asing yang tinggal di tubuh suamiku. Tangisku akhirnya meledak. Semua ketakutan dan kekhawatiran yang kusimpan selama berminggu-minggu akhirnya keluar. Aku takut, Arul. Aku takut kehilangan kamu. Kehilangan keluarga kita. Dia memandangiku, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, kulihat kilatan kesadaran dalam matanya. Kesadaran yang jernih, tidak dikabuti oleh sesuatu yang asing. Diva, bisiknya, tangannya menggapai wajahku. Aku minta maaf. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku tidak mengerti apa yang terjadi padaku. Kita akan melewati ini bersama, sayang, kataku, memegang tangannya erat. Tapi aku butuh kamu untuk percaya padaku. Untuk bekerja sama denganku. Dia mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, tidak ada lagi yang diterima dari Mbak Zara. Tidak ada kopi, tidak ada makanan, tidak ada apapun. Kedua, kita akan menghabiskan lebih banyak waktu berdua dengan anak-anak. Mengingat kembali mengapa kita memilih untuk bersama. Tapi, bagaimana aku bisa menolaknya? Setiap kali aku mencoba, seperti ada suara yang bilang bahwa aku perlu kopinya. Bahwa aku butuh dekat dengannya. Suaranya kembali penuh keputusasaan. Itu membuatku semakin yakin dengan diagnosa Ibu Marni. Ini memang pengaruh dari luar. Kamu kuat, Arul. Kamu selalu kuat. Ingat saat kita pertama kali membuka usaha. Gagal 3 kali tapi kamu tidak pernah menyerah? Kamu bisa melawan ini. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap tangannya yang masih gemetar. Baiklah. Aku akan mencoba. Untuk kamu, untuk anak-anak. Malam itu, kami duduk berpelukan sampai larut, berbicara tentang masa depan kita, tentang impian kita untuk anak-anak, tentang perjalanan kita selama 11 tahun ini. Aku melihat perlahan-lahan, kilatan cahaya kembali ke matanya. Cahaya yang kukenal, cahaya cinta untukku dan keluarga kami. Saat hujan mulai reda dan fajar menyingsing, Mas Arul akhirnya tertidur di pelukanku dengan wajah yang lebih tenang. Aku tahu ini bukan akhir dari perjuangan kita. Masih panjang jalan yang harus ditempuh. Tapi setidaknya, malam ini, aku mendapatkan sekutu kembali. Suamiku sendiri, yang meski masih terluka dan bingung, mau berjuang bersamaku. Dan untuk itu, aku bersyukur.
Pertarungan mungkin belum berakhir. Tapi setidaknya kini kami berdua melawan, bukan aku sendiri. Fajar menyingsing dengan lembut, menyinari gang 5 yang masih basah oleh hujan semalam. Namun, kedamaian pagi itu tidak mencerminkan gejolak di hatiku. Setelah pengakuan menyakitkan Mas Arul tadi malam, aku tahu kami tidak bisa hanya berdiam diri. Kami butuh bukti, sesuatu yang konkret yang bisa meyakinkan kami, khususnya Mas Arul yang masih berada dalam pengaruh itu, bahwa ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Saat Mas Arul bersiap untuk kerja, kulihat dia masih ragu-ragu. Diva, apa kita tidak berlebihan? Maksudku, menuduh seseorang melakukan itu, bisiknya saat mengikat sepatu. Kamu sendiri yang bilang ada yang aneh dengan dirimu. Arul, jawabku lembut tapi tegas. Kita hanya mencari tahu. Jika tidak ada apa-apa, maka tidak ada salahnya, kan? Dia menghela napas, mengangguk pelan. Baiklah, tapi tolong, berhati-hatilah. Setelah dia pergi, aku mulai aksiku. Pertama, kuputuskan untuk menghubungi Sari, teman kuliah dulu yang sekarang menjadi antropolog dan banyak meneliti budaya dan kepercayaan tradisional Jawa. Melalui panggilan video, kuceritakan semuanya dengan detail. Diva, ini serius, kata Sari, wajahnya berkerut khawatir. Apa yang kamu ceritakan sangat cocok dengan praktik pelet atau guna-guna pengasihan. Ciri khasnya memang media makanan atau minuman, dan salah satu tanda yang paling umum adalah aroma bunga yang kuat, biasanya melati atau sedap malam, yang tidak wajar untuk jenis minuman tersebut. Tapi apakah mungkin itu hanya kebetulan? Mungkin dia hanya suka memberi kopi. Tanyaku, masih berharap kecurigaanku salah. Sari menggeleng. Dari efek pada suamimu, itu bukan kebetulan. Dalam penelitianku, korban pelet sering menggambarkan perasaan terbagi, seperti ada dua pikiran dalam satu kepala. Satu yang rasional tahu ini salah, tapi yang lain seperti dipaksa untuk tertarik pada si pemberi. Dan ketergantungan emosional itu ciri khas. Dia kemudian menjelaskan lebih detail. Biasanya, ramuan itu terdiri dari beberapa elemen. Bagian pribadi dari si pemberi, bisa rambut atau kuku, bunga tertentu yang dianggap memiliki kekuatan, dan kadang akar-akar tertentu. Semua disiapkan dengan ritual tertentu dan dicampurkan ke dalam makanan atau minuman. Jadi, apa yang harus kulakukan? Aku butuh bukti nyata. Ambil sampel jika bisa. Tapi lebih penting, amati perilaku si pemberi. Biasanya, mereka akan menjadi semakin berani seiring waktu, merasa yakin bahwa mantra mereka bekerja. Begitu percakapan dengan Sari selesai, hatiku semakin yakin. Tapi aku butuh bukti fisik. Kebetulan, hari ini adalah hari di mana Mbak Zara biasanya pergi ke pasar tradisional. Dengan alasan akan membeli bumbu dapur, aku memutuskan untuk mengikutinya dari kejauhan. Pasar beringin yang ramai dipenuhi para ibu-ibu berbelanja. Aku berhasil melacak Mbak Zara yang sedang asyik berbelanja sayuran. Aku bersembunyi di balik kios buah, memperhatikannya dengan cermat. Setelah membeli sayuran, dia berjalan ke bagian pasar yang lebih sepi, di mana terdapat beberapa kios yang menjual rempah-rempah dan barang-barang untuk keperluan tradisional. Dari balik tumpukan karung beras, aku menyaksikan Mbak Zara mendekati seorang perempuan tua yang duduk di belakang kios penuh dengan botol-botol berisi akar dan bunga kering. Bu, aku butuh lagi, bisik Mbak Zara, matanya gelancing ke sekeliling dengan sikap waspada. Perempuan tua itu mengangguk, mengambil beberapa bungkusan kecil dari bawah meja. Ini yang terakhir, ya? Jangan terlalu sering. Bisa bahaya. Apa bahayanya, Bu? Tanya Mbak Zara sambil mengambil bungkusan itu. Semua yang tidak alami ada harganya. Nak, hati-hati dengan apa yang kau minta, jawab perempuan tua itu dengan suara bergetar. Aku mencoba mendekat, berpura-pura memeriksa rempah-rempah di kios sebelah. Dari sudut mataku, kulihat Mbak Zara membayar dengan uang pecahan besar sebelum menyembunyikan bungkusan itu dalam tasnya. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah bukti yang kucari. Tapi aku butuh lebih. Dengan cepat, aku mengambil ponsel dan mengambil beberapa foto dari kejauhan. Mbak Zara yang sedang menerima bungkusan, dan wajah perempuan tua di kios itu. Saat Mbak Zara berbalik, aku cepat-cepat bersembunyi di balik kios lain, menunggu sampai dia cukup jauh. Kemudian,
Dengan napas tertahan, aku mendekati perempuan tua di kios rempah-rempah itu. "Selamat pagi, Bu," sapaku. Perempuan tua itu menatapku dengan mata tajam. "Ada yang bisa kubantu?" Aku ingin bertanya tentang bungkusan yang baru saja dibeli perempuan tadi. Apa isinya? Wajahnya langsung berubah. "Tidak jual itu di sini. Silakan cari di tempat lain." "Bu, tolong. Itu untuk suamiku. Dia sudah berubah sejak minum kopi dari perempuan itu." Mata perempuan tua itu menyipit. "Kau istri dari orang yang dia incar?" Aku mengangguk. Air mata mulai menggenang. "Kami punya 2 anak kecil, Bu. Keluarga kami." Dia menghela napas panjang. "Dengarlah, Nak. Aku hanya jual rempah untuk kesehatan. Tapi, ada yang datang dengan resep tertentu. Aku tidak tahu untuk apa mereka gunakan. Aku hanya jual." "Tapi apa yang biasanya dia beli?" Perempuan tua itu ragu-ragu, lalu berbisik. "Bunga sedap malam kering, akar alang-alang tertentu, dan beberapa helai rambut. Itu yang selalu dia minta." Sekarang aku punya bukti. "Rambut?" Jadi dia menggunakan rambutnya sendiri dalam ramuan itu. Kurasakan mual yang kuat. "Terima kasih, Bu," kataku sambil berbalik pergi, tapi perempuan tua itu memegang lenganku. "Nak, hati-hati." Perempuan itu, niatnya tidak baik. Tapi ingat, kekuatan terbesar ada pada cinta dan ketulusan. Jangan melawannya dengan kebencian. Dengan bukti foto dan informasi dari perempuan tua di pasar, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Sedih, marah, tapi juga lega karena akhirnya tahu kebenarannya. Sore itu, saat Mas Arul pulang kerja, kududukannya di ruang keluarga. Kuceritakan semua yang kudapatkan hari ini, dan kuperlihatkan foto-fotonya. Dia memandangi foto-foto itu lama sekali, wajahnya pucat. Jadi benar selama ini?" bisiknya, tangannya gemetar. Aku seperti boneka yang dikendalikan." "Bukan boneka, sayang. Kamu kuat. Hanya saja ada yang mencoba melemahkan kamu. Tapi kita bisa melawannya, bersama-sama." Dia memelukku erat, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, pelukannya terasa seperti pelukan suamiku yang sebenarnya. Hangat, tulus, dan penuh cinta. Maka dari itu, kita harus sepakat. Tidak ada lagi yang diterima darinya. Dan mulai besok, kita akan menjalani hidup kita seperti biasa, tapi dengan kewaspadaan penuh. Dia mengangguk, matanya bertekad. "Ya, aku akan melawan ini. Untuk kamu, untuk anak-anak, dan untuk diriku sendiri." Malam itu, kami membakar bungkusan kecil berisi campuran garam dan rempah pemberian Ibu Marni, mengelilingi rumah dengan asapnya sambil berdoa untuk perlindungan. Aku tidak tahu seberapa efektif ini, tapi yang pasti, kami akhirnya bersatu kembali sebagai tim. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Kami punya bukti, kami punya kebenaran, dan yang terpenting, kami punya satu sama lain. Pertemuan bulanan PKK di rumah Ketua RT, Ibu Tuti, selalu menjadi ajang silaturahmi yang biasanya kutunggu-tunggu. Tapi pertemuan kali ini terasa berbeda. Udara di ruang tamu Ibu Tuti yang luas terasa pengap, seolah membawa beban yang tidak terlihat. Aku duduk di antara ibu-ibu lainnya, mencoba terlihat normal sambil sesekali melirik Mbak Zara yang duduk di seberang dengan senyum puas di wajahnya. Pertemuan berjalan seperti biasa, laporan keuangan, rencana kerja bakti, persiapan acara 17-an. Tapi aku bisa merasakan tatapan Mbak Zara yang sesekali mencuri pandang ke arahku, seolah menantikan sesuatu. "Baik, ibu-ibu. Ada hal lain yang ingin dibahas?" tanya Ibu Tuti menutup agenda formal. Mbak Zara langsung mengangkat tangan, senyumnya semakin lebar. "Saya mau menyampaikan terima kasih kepada Mas Arul, suaminya Mbak Diva," ujarnya dengan suara manis yang dibuat-buat. Semua mata langsung tertuju padanya, lalu padaku. Aku merasakan darah berdesir di telingaku, tapi berusaha tetap tenang. "Kemarin, laptop saya rusak parah. Sudah dibawa ke tempat servis mana-mana. Katanya tidak bisa diperbaiki. Tapi Mas Arul, dengan kesabarannya, berhasil memperbaikinya sampai normal lagi. Bahkan sampai larut malam dia membantu saya." Mbak Zara memandang sekeliling,
menikmati perhatian yang didapatnya. Salut ya sama Mas Arul. Suami yang baik dan perhatian banget. Jarang lo laki-laki yang mau membantu tetangga sampai seperti itu. Ruang pertemuan mendadak hening. Beberapa ibu-ibu saling pandang dengan ekspresi tidak percaya. Aku bisa merasakan panas membara di wajahku. Bukan karena malu, tapi karena kemarahan. Dia sengaja melakukan ini, memuji suamiku di depan umum, seolah menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan khusus dengan Arul. Ibu Siti, yang duduk di sampingku, menyentuh lenganku pelan. Diva, jangan. Tapi sudah terlambat. Aku berdiri, dengan suara yang tenang namun tegas yang membuat semua orang terkejut. Terima kasih pujaannya untuk suami saya, Mbak Zara, kataku, memastikan setiap kata terdengar jelas. Memang, Arul adalah suami yang baik dan pekerja keras. Tapi, aku jeda, memandang langsung ke mata Mbak Zara. Sebagai suami yang baik, tentunya kebaikan dan perhatiannya itu tetap milik istrinya dan anak-anaknya, bukan? Suasana menjadi semakin hening. Bahkan suara kipas angin pun seolah berhenti berputar. Mbak Zara tersipu. Senyumnya pudar digantikan oleh api kemarahan di matanya. Mbak Diva, saya tidak bermaksud. Dia mencoba memutar balikan situasi. Oh, saya tahu maksud Mbak. Potongku, masih dengan suara tenang. Hanya mengingatkan saja. Sebagai tetangga, tentu kita harus saling membantu. Tapi ada batasannya, bukan? Terutama ketika sudah menyangkut suami orang dan larut malam. Beberapa ibu-ibu mulai berbisik-bisik. Aku melihat Ibu Tuti tampak tidak nyaman. Mbak Diva, mungkin kita bisa membicarakan ini nanti. Coba Ibu Tuti menengahi. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Bu Tuti, jawabku sopan. Saya hanya ingin semuanya jelas. Keluarga saya menghargai pertemanan dengan semua tetangga. Tapi kami juga punya batasan. Dan untuk urusan suami istri, itu adalah wilayah privat kami. Mbak Zara berdiri, wajahnya merah padam. Kamu pikir aku mau merebut suamimu? Jangan membuat tuduhan seenaknya. Aku tidak menuduh, Mbak. Hanya menyampaikan fakta, balasku dingin. Tapi reaksi Mbak yang justru membuat ibu-ibu lain bertanya-tanya. Beberapa ibu-ibu mulai mengangguk. Dan aku melihat dukungan di mata mereka. Rupanya, aku bukan satu-satunya yang memperhatikan tingkah laku Mbak Zara belakangan ini. Ibu Siti ikut berdiri. Sebenarnya, saya juga beberapa kali melihat, lupa saja. Tapi mungkin lebih baik kita semua menjaga batasannya. Suami istri itu kan hubungan yang sakral. Pertemuan berakhir dengan suasana canggung. Ibu-ibu lain bergegas pulang, menghindari kontak mata dengan aku maupun Mbak Zara. Saat aku mengambil tas untuk pergi, Mbak Zara menghampiriku. Kamu akan menyesal melakukan ini, bisiknya dengan suara beracun. Aku menatapnya langsung. Tidak, Mbak Zara. Justru kamu yang akan menyesal. Karena mulai hari ini, aku tidak akan diam lagi. Keluargaku adalah segalanya bagiku, dan aku akan lakukan apapun untuk melindunginya. Dengan langkah tegas, aku meninggalkan rumah Ibu Tuti. Dadaku berdebar kencang, tapi hatiku merasa lega. Perang terbuka telah dimulai, dan kali ini, aku tidak akan mundur. Aku sudah menyampaikan pesanku dengan jelas, di depan semua tetangga, bahwa Arul adalah milikku dan keluarga kami. Dan pesan itu, aku yakin, akan menyebar ke seluruh Gang 5 sebelum matahari terbenam. Pulang ke rumah, kudapati Mas Arul sudah menungguku dengan wajah khawatir. Rupanya kabar tentang kejadian di PKK sudah sampai ke telinganya. Diva, apa benar kamu konfrontasi Mbak Zara di depan semua ibu-ibu? Tanyanya. Ya, aku lakukan. Dan aku tidak menyesal, jawabku tegas. Dia sudah melangkahi batas, Arul. Dan jika kita diam saja, dia akan semakin berani. Dia menghela napas, tapi kemudian memelukku. Baiklah, aku di pihakmu, Diva. Selalu. Pelukannya terasa seperti kemenangan kecil lainnya. Hari ini, aku tidak hanya mendapatkan dukungan diam-diam dari tetangga, tapi juga pengakuan terbuka dari suamiku. Dan untuk pertarungan yang akan datang, itu adalah bekal yang berharga. Seminggu setelah pertemuan PKK yang menegangkan,
Suasana di Gang 5 terasa berbeda. Ibu-ibu yang biasanya ramai berkumpul di teras rumah Ibu Siti, sekarang lebih banyak diam di rumah masing-masing. Aku bisa merasakan mata mereka yang penuh rasa ingin tahu setiap kali aku lewat, tapi tak ada yang berani menanyakan langsung tentang konfrontasiku dengan Mbak Zara. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi. Hal-hal kecil di sekitar rumah Mbak Zara mulai berantakan, seolah alam sendiri yang tidak berpihak padanya. Pagi itu, aku sedang menyiapkan sarapan untuk anak-anak ketika terdengar suara ribut dari sebelah. Melalui jendela dapur, kulihat Mbak Zara berusaha menenangkan Bruno, anjing herder kesayangannya yang biasanya sangat jinak. Tapi hari ini, Bruno menggonggong dengan garang dan merusak beberapa pot tanaman hias kesayangan Mbak Zara yang sedang berbunga indah. "Bruno, diam. Apa yang terjadi denganmu?" teriak Mbak Zara, mencoba menarik tali kekang anjing itu. Anehnya, Bruno justru semakin menggila, menariknya hingga nyaris terjatuh. Beberapa pot tanaman anggrek yang selama ini menjadi kebanggaannya, dan yang sering menjadi alasan untuk mengajak Mas Arul berdiskusi, berantakan di tanah. Bunganya yang indah terinjak-injak oleh kaki Bruno sendiri. "Tuh lihat, Mi." Anjingnya Mbak Zara jadi galak, celetuk Bima yang ikut mengintip dari jendela. "Iya, sayang. Mungkin Bruno lagi kesal sesuatu," jawabku, mencoba menyembunyikan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa kasihan melihat tanaman yang dirawat dengan susah payah hancur berantakan. Tapi di sisi lain, ada perasaan lega bahwa setidaknya ada sesuatu yang mulai tidak beres di kehidupan sempurna yang coba ditampilkan Mbak Zara. Beberapa jam kemudian, saat aku pergi ke warung untuk membeli telur, kulihat Mbak Zara sedang berdebat dengan kurir pengiriman paket. Ini sudah kedua kalinya paket saya salah alamat. Minggu lalu saya pesan skincare, malah dikirim ke rumah Ibu Tuti. Sekini pesan baju, malah nyampe ke ujung gang, keluhnya dengan suara tinggi. "Maaf, Bu. Sistem kami mungkin ada error," jawab kurir itu dengan wajah bingung. "Apa memang error? Atau ada yang salah input nomor rumah dengan sengaja?" tanya Mbak Zara dengan nada menuduh. Sore harinya, kejadian aneh kembali terjadi. Saat aku dan Mas Arul sedang duduk di teras depan menikmati teh, tiba-tiba terdengar suara letupan dari rumah sebelah, diikuti teriakan Mbak Zara. Beberapa menit kemudian, listrik di rumahnya padam. "Arul, tolong periksa apa yang terjadi," teriak Mbak Zara dari balik pagar. Mas Arul langsung berdiri, tapi kusentuh lengannya. "Tunggu, sayang. Biar saya yang lihat." Dengan hati-hati aku mendekati pagar. "Ada apa, Mbak?" "Listriknya mati tiba-tiba. Padahal saya sedang memasak," keluhnya. Aku melihat sekeliling dan menemukan masalahnya. Kabel extension yang ke taman itu kehujanan semalam. "Mbak, mungkin konslet." Tapi yang menarik perhatianku adalah kabel itu terkelupas dengan tidak wajar, seolah digigit binatang. "Bruno? Anjingnya sendiri yang merusak?" Saat itulah Ibu Siti lewat dan berhenti. "Wah, lagi sial ya, Mbak Zara? Kemarin anjingnya rusakin tanaman, sekarang listrik mati. Hati-hati, jangan-jangan dapat gangguan," katanya dengan nada yang penuh arti. Mbak Zara memandang Ibu Siti dengan mata berapi-api. "Apa maksud Ibu?" "Ih, tidak ada maksud apa-apa. Cuma ngomong aja," jawab Ibu Siti santai sebelum melanjutkan perjalanannya. Malam itu, saat kami sedang makan malam, terdengar suara dering telepon yang terus-menerus dari rumah sebelah. Berkali-kali berdering, lalu berhenti, lalu berdering lagi. "Kayaknya Mbak Zara lagi banyak teleponnya," komentar Mas Arul. Tapi ada sesuatu dalam pola deringannya yang aneh. Terlalu sering untuk telepon biasa. Seperti ada yang iseng menelepon terus. Keesokan paginya, keanehan berlanjut. Saat aku sedang menjemur pakaian, kulihat Mbak Zara sedang memeriksa surat di kotak posnya. "Aneh, mana surat tagihan listrik saya? Sudah 2 hari harusnya datang," gumamnya keras. Ibu Tuti yang kebetulan lewat mendengarnya. "Mbak Zara, tadi pagi saya lihat ada surat tertinggal di pos gang. Mungkin itu punya Mbak." Ternyata benar. Surat tagihannya tergeletak begitu saja di pos gang, basah kena embun pagi. Informasi pentingnya hampir tidak terbaca. Saat sore hari, Mas Arul pulang kerja dengan cerita aneh. "Aneh sekali. Tadi di jalan,
mobil Mbak Zara mogok persis di depan kantor. Dia minta tolong, tapi waktu aku tawari bantuan, dia malah bilang tidak perlu. Kenapa bisa begitu? Tanyaku. Dia bilang, dia tidak mau menimbulkan masalah lagi untuk kita. Jawab Mas Arur dengan wajah berkerut. Seperti ada yang memberitahunya tentang pembicaraan kita. Malam itu, saat aku sedang mencuci piring, terdengar suara tangis dari rumah sebelah. Aku mengintip melalui jendela dan melihat Mbak Zara sedang duduk sendirian di teras. Kepalanya tertunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya terlihat rentah dan kesepian. Apakah ini karma? Atau hanya kebetulan belaka? Aku tidak tahu. Tapi yang pasti, segala sesuatu yang terjadi padanya belakangan ini membuatku merenung. Di satu sisi, aku merasa dia pantas menerima konsekuensi atas perbuatannya. Tapi di sisi lain, melihat penderitaannya membuat hatiku tersentuh. Kamu lihat dia tadi? Tanya Mas Arul saat aku kembali ke ruang keluarga. Aku mengangguk. Iya. Dia terlihat sedih. Meskipun dia sudah berbuat tidak baik, tapi aku tidak tega melihatnya seperti itu, katanya. Aku memandang suamiku. Di tengah segala chaos yang terjadi, kebaikan hatinya masih tetap ada. Dan itu membuatku semakin yakin bahwa Mas Arul yang sebenarnya sedang perlahan-lahan kembali. Kita tidak perlu membalas dendam, Arul. Biarlah kehidupan yang mengajarinya. Tapi kita juga harus tetap waspada. Dia mengangguk, memegang tanganku. Kamu benar, Diva. Tapi melihat semua yang terjadi padanya, aku jadi berpikir. Kesepian dan keputusasaan bisa membuat orang melakukan hal-hal yang tidak terduga. Malam itu, sebelum tidur, aku berdoa bukan hanya untuk keluarga kami, tapi juga untuk Mbak Zara. Semoga dia menemukan kedamaian dan cara yang benar untuk mengatasi kesepiannya, tanpa harus merusak keluarga orang lain. Karma kecil mungkin sedang bekerja, tapi sebagai manusia, kita tetap harus menjaga kemanusiaan kita. Esok hari adalah babak baru, dan aku berharap bisa menghadapinya dengan kebijaksanaan yang lebih besar. Malam itu, setelah menyaksikan sendiri rangkaian peristiwa tidak menyenangkan yang menimpa Mbak Zara, aku dan Mas Arul duduk berhadapan di ruang keluarga. Cahaya lampu temaram menciptakan suasana intim, namun yang lebih intim adalah pembicaraan jujur yang sedang kami lakukan. Diva, setelah melihat semua yang terjadi, aku merasa ngeri. Mulai Mas Arul, tangannya menggenggam erat cangkir teh yang kusajikan. Aku seperti baru bangun dari mimpi buruk. Bagaimana bisa aku membiarkan diriku terpengaruh seperti itu? Dia menatapku, matanya penuh penyesalan yang dalam. Yang paling menyakitkan adalah menyadari betapa aku telah menyakitimu. Padahal, kamu adalah segalanya bagiku. Aku menarik napas, memilih kata-kata dengan hati-hati. Kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya pada pengaruh dari luar. Arul, Mungkin memang ada celah dalam hubungan kita yang membuat pengaruh itu bisa masuk. Dia mengangguk pelan. Kamu benar. Aku ingat, sebelum semua ini terjadi, kita seperti dua orang yang hidup berdampingan tapi tidak benar-benar bersama. Aku sibuk dengan pekerjaan, kamu sibuk dengan anak-anak dan rumah. Kita lupa untuk tetap menjadi kekasih. Mendengar pengakuannya, hatiku tersentuh. Ini adalah momen jujur yang selama ini kami hindari. Kamu ingat malam pertama kita di rumah ini? Tanyaku tiba-tiba, mencoba mengarahkan pembicaraan ke arah yang lebih positif. Wajah Mas Arul berubah, senyum kecil muncul di bibirnya. Bagaimana bisa lupa? Kita baru saja membeli rumah ini, belum ada perabotan yang lengkap. Kita tidur beralaskan kasur busa di lantai, makan nasi bungkus, tapi merasa seperti raja dan ratu karena akhirnya punya rumah sendiri. Dan kamu berjanji, lanjutku, bahwa tidak peduli seberapa sederhana, rumah ini akan selalu dipenuhi cinta dan tawa. Dia memandangiku, matanya berkaca-kaca. Dan aku hampir mengingkari janji itu. Tapi kamu tidak ingkar, Arul. Kamu melawan. Itu yang penting. Malam itu, kami memutuskan untuk melakukan apa yang disebut Ibu Marni sebagai pemutaran ikatan, bukan dengan ritual mistis, tapi dengan memperkuat kembali ikatan emosional yang sempat renggang. Keesokan harinya, kami mulai dengan hal sederhana. Saat sarapan, alih-alih masing-masing sibuk dengan ponsel, kami benar-benar bercakap-cakap.
Bima dan Lila terlihat senang melihat kami tertawa bersama seperti dulu. "Mi, Pak, kalian lagi baikan ya?" tanya Lila polos. Mas Arul memeluk putri kecil kami. "Iya, sayang. Ibu dan Papa akan selalu baikan." Setelah anak-anak berangkat sekolah, aku mengajak Mas Arul ke loteng. Di sana, tersimpan semua kenangan kami selama 11 tahun pernikahan. "Lihat," kataku sambil membuka album foto pertama kami. "Ini foto kita bulan madu di Bali. Kamu ingat? Waktu itu kamu hampir tenggelam karena tidak bisa berenang, tapi nekat ikut aku snorkeling." Dia tertawa lepas. "Iya, dan kamu yang harus menolongku. Padahal seharusnya suami yang menolong istri." Kami menghabiskan hampir 2 jam di loteng, membuka setiap album, membaca setiap kartu ucapan yang pernah kami tukar, bahkan menemukan surat cinta yang pernah dia tulis saat masih pacaran. "Kamu masih menyimpan semua ini?" tanyanya takjub. "Selalu, Arul. Karena ini adalah harta karun kita." Sorenya, kami meninggalkan anak-anak dengan Ibu Marni dan pergi ke tempat pertama kami berkencan. Sebuah warung bakso kecil di dekat kampus dulu. Tempat itu masih sama, meski pemiliknya sudah berganti. "Diva, aku mau minta maaf yang sebesar-besarnya," ucap Mas Arul tiba-tiba, tangannya memegang tanganku di atas meja. "Aku minta maaf karena telah melupakan betapa berharganya kamu, betapa berharganya keluarga kita." Air mataku menetes. Aku juga minta maaf, karena mungkin aku terlalu sibuk dengan rutinitas sampai lupa untuk tetap menjadi istri yang memperhatikan suaminya. Hari-hari berikutnya kami isi dengan kencan, kecil-kecilan. Kadang hanya sekadar jalan kaki berkeliling kompleks setelah maghrib, atau menonton film bersama setelah anak-anak tidur. Kami juga mulai kembali melakukan hobi bersama, memasak makanan baru setiap akhir pekan, seperti yang sering kami lakukan dulu. Yang paling menyentuh adalah ketika Mas Arul tiba-tiba pulang membawa bunga dan CD lagu-lagu yang sering kami dengani saat masih pacaran. "Ini untukmu," katanya malu-malu. "Aku ingat kamu suka lagu-lagu lawas ini." Saat malam minggu, kami mengadakan pesta dansa di ruang keluarga. Hanya berdua, dengan lampu temaram dan musik lembut. Kami berdansa seperti dulu, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasa benar-benar dekat dengan suamiku lagi. "Kamu tahu, Diva," bisiknya di telingaku saat kami berputar perlahan. "Seperti ini seharusnya kita setiap hari. Tidak boleh lagi kita membiarkan kesibukan memisahkan kita. Kita akan jaga ini, Arul. Aku janji." Efek dari upaya kami mulai terlihat. Mas Arul tidak lagi melirik ke arah rumah sebelah. Dia tidak lagi berbicara tentang Mbak Zara. Yang lebih penting, dia kembali menjadi suami dan ayah yang perhatian. Tepat waktu pulang kerja, aktif bermain dengan anak-anak, dan yang paling kusyukuri, pelukannya terasa hangat lagi, tulus lagi. Suatu malam, saat kami sedang duduk di taman belakang, dia berkata, "Aku seperti baru sembuh dari penyakit yang lama, Diva." Kepalaku terasa ringan, tidak ada lagi bayangan yang mengganggu pikiranku. "Itu karena kita sedang membangun kembali pertahanan kita. Sayang, cinta kita adalah perlindungan terbaik." Kami memang tidak melakukan ritual aneh-aneh. Hanya dengan memperkuat ikatan, mengingat kembali kenangan indah, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ternyata, itulah pemutaran ikatan yang paling ampuh. Sebelum tidur, kami berdoa bersama, sesuatu yang sudah lama tidak kami lakukan. Dan dalam doa itu, kami tidak hanya meminta perlindungan untuk keluarga kami, tapi juga kekuatan untuk memaafkan dan kebijaksanaan untuk melangkah ke depan. Malam itu, aku tidur dengan damai, karena tahu bahwa suamiku telah kembali sepenuhnya. Dan yang terpenting, hubungan kami justru menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Badai memang datang, tapi justru membuat pohon kami berakar lebih dalam. Pagi itu, langit di atas Gang 5 tampak mendung, seolah mencerminkan kegelisahan yang masih tersisa di hatiku. Meski hubunganku dengan Mas Arul sudah membaik drastis, ada bagian dalam diriku yang masih merasa perlu menutup semua luka dengan memahami sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi. Kebenaran, betapapun pahitnya, akan membebaskan kami sepenuhnya dari bayang-bayang pengkhianatan ini. Saat aku sedang menyapu halaman depan, lewatlah Mbah Jasri,
penjual jamu tradisional yang sudah puluhan tahun berkeliling kompleks kami. Langkahnya yang biasanya tegap kini terlihat agak tertatih. Tanpa kuduga, dia justru berhenti di depan rumahku. "Permisi, Mbak Diva. Bisa minta segelas air putih?" Cuaca semakin panas saja, pinta Mbah Jasri dengan suara yang parau. "Tentu, Mbah. Silakan duduk sebentar di teras," jawabku sambil bergegas mengambil air. Saat kuserahkan gelas air itu, Mbah Jasri memandangiku dengan tatapan dalam. "Mbak Diva, anak Bu Marni yang dulu, kan?" "Iya, Mbah. Ibu Marni adalah bibiku." Dia mengangguk pelan, meneguk airnya. "Bu Marni orang baik. Dulu sering beli jamu dariku." Dia terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan sesuatu. "Mbak Diva, ini mungkin tidak pantas kuucapkan, tapi hatiku tidak tenang melihatmu." Aku segera duduk di sampingnya. "Ada apa, Mbah?" Dia menatap ke arah rumah Mbak Zara, lalu kembali menatapku. "Beberapa bulan terakhir, tetanggamu itu." Dia menunjuk ke arah rumah sebelah, sering beli ramuan tertentu dariku. Awalnya kukira untuk kesehatannya sendiri. Tapi suaranya berbisik. Seminggu yang lalu, dia bilang dengan terus terang bahwa itu untuk pengikat suami orang. Darahku seolah membeku. Apa yang Mbah katakan?" Mbah Jasri menghela napas berat. "Aku sudah tua, Nak, tidak ingin menyimpan dosa." Dia minta campuran tertentu, bunga sedap malam kering, akar alang-alang jenis tertentu, dan beberapa ramuan lain. Katanya, itu untuk membuat seorang laki-laki tunduk padanya. Aku menggigit bibir, berusaha menahan gejolak emosi. Dan Mbah memberikannya. Dia bayar dengan harga tinggi, Nak. Tapi setelah kuberi, hatiku tidak tenang. Apalagi kemarin aku dengar dari penjual sayur bahwa ada masalah antara kalian. Tangannya yang keriput memegangi tanganku. "Aku tidak tahu itu untuk suamimu, Nak. Kalau tahu, tidak akan kuberi." "Racun apa yang Mbah berikan padanya?" tanyaku, suara bergetar. "Bukan racun, Nak, tapi ramuan pengasihan yang kuat. Dicampurkan dalam makanan atau minuman. Efeknya membuat korban terobsesi pada si pemberi." Semuanya menjadi jelas. Semua teka-teki akhirnya terjawab. "Berapa lama efeknya bertahan, Mbah?" "Selama masih dikonsumsi secara teratur. Tapi jika dihentikan, perlahan akan memudar. Terutama jika ikatan suami istri yang asli kuat." Aku menarik napas dalam. "Mbah, apa Mbah bersedia menceritakan ini pada suamiku? Agar dia benar-benar mengerti bahwa ini bukan salahnya." Mbah Jasri mengangguk pelan. "Untuk menebus kesalahanku, aku bersedia." Sore itu, setelah Mas Arul pulang kerja, kusuruh dia duduk di ruang keluarga. Mbah Jasri sudah menunggu dengan wajah penuh penyesalan. "Apa yang terjadi, Diva?" tanya Mas Arul dengan bingung. "Mbah Jasri ada sesuatu yang penting untuk diceritakan pada kita, sayang." Mbah Jasri kemudian menceritakan semuanya dengan detail. Aku memperhatikan wajah Mas Arul yang berubah dari bingung, menjadi terkejut, lalu akhirnya hancur. "Jadi, selama ini, aku seperti boneka," bisik Mas Arul, tangannya mengepal. "Bukan boneka, Mas," jawab Mbah Jasri. "Tapi korbannya. Tapi lihatlah, kamu sudah bisa melawan pengaruhnya. Itu artinya cintamu pada istri dan keluargamu memang kuat." "Kenapa? Kenapa dia melakukan ini padaku? Pada keluarga kami?" Suara Mas Arul bergetar marah. Mbah Jasri menghela napas. "Kesepian dan iri hati bisa membuat orang melakukan hal-hal yang tidak terpuji, Mas. Menurut penjual sayur, dia pernah bercerita bahwa dia iri melihat keluarga kalian yang harmonis. Suaminya dulu sering berselingkuh, lalu meninggalkannya. Penjelasan itu tidak membuatku merasa lebih baik. Justru, hatiku semakin sakit mengetahui bahwa penderitaan seseorang bisa membuatnya tega menghancurkan keluarga orang lain." Setelah Mbah Jasri pergi, Mas Arul memelukku erat. "Aku minta maaf, Diva. Aku minta maaf karena membiarkan ini terjadi." "Kamu tidak membiarkan, Arul. Kamu adalah korbannya. Tapi sekarang kita tahu kebenarannya.
dan kita bisa benar-benar move on. Malam itu, kami memutuskan untuk tidak menyimpan dendam. Kebenaran sudah terungkap, dan itu cukup untuk kami. Kami tidak perlu balas dendam, karena kehidupan sendiri yang akan mengajarinya tentang konsekuensi perbuatan. Sebelum tidur, Mas Arul berkata, "Dari semua ini, aku belajar satu hal berharga. Bahwa cinta kita harus terus dirawat. Tidak boleh lengah, karena di luar sana ada banyak ancaman, baik yang kasat mata maupun tidak. Kita akan jaga ini, sayang, bersama-sama." Kebenaran memang pahit, tapi seperti obat, ia menyembuhkan luka yang terdalam. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, kami tidur dengan pikiran tenang, karena tahu bahwa musuh kami bukanlah Mbak Zara, tapi kelemahan dalam hubungan kami sendiri. Dan kelemahan itu sudah kami perbaiki. Kebenaran dari Mbah Jasri menggantung berat di udara, seperti aroma hujan sebelum badai. Meski Mas Arul dan aku telah memutuskan untuk tidak mendendam, ada sesuatu dalam diriku yang merasa perlu menutup bab ini dengan menghadapi Mbak Zara secara langsung. Bukan untuk bermusuhan, tapi untuk menyampaikan bahwa kami tahu kebenarannya, dan kami memilih untuk tidak membalas, tetapi juga tidak akan membiarkan hal seperti ini terulang lagi. Pagi itu, setelah mengantar anak-anak ke sekolah, aku berdiri di depan kaca, menarik napas dalam-dalam. "Kamu yakin ingin melakukan ini, Diva?" tanya Mas Arul, wajahnya penuh kekhawatiran. Dia berdiri di belakangku, kedua tangannya memegangi pundakku. "Aku harus, Arul. Untuk penutupan. Untuk kita," jawabku, mencoba meyakinkan diriku sendiri. "Baik, tapi aku akan menunggumu di sini. Jika ada apa-apa." "Aku akan baik-baik saja," potongku, menatapnya melalui bayangan di cermin. "Ini harus kulakukan sendiri." Dengan langkah tegas yang tidak sepenuhnya kurasakan, aku menyeberangi halaman dan mengetuk pintu rumah Mbak Zara. Butuh beberapa saat sebelum pintu terbuka, dan dia berdiri di sana, mengenakan daster sederhana, wajahnya tampak lelah dan tidak berekspresi. "Mbak Diva," ucapnya datar. "Ada perlu apa?" "Aku ingin berbicara, Mbak. Boleh masuk sebentar?" Dia menghela napas, tapi kemudian membukakan pintu. Ruang tamunya rapi, tapi terasa sunyi dan dingin. Tidak ada foto keluarga, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang hangat. Hanya furnitur mahal yang tertata rapi. Kami duduk berhadapan. Aku meletakkan tas kecil berisi print out foto-foto dari pasar dan catatan tentang ramuan Mbah Jasri di atas meja. "Aku tahu semuanya, Mbak Zara," mulaitku, suaraku lebih tenang dari yang kubayangkan. "Aku tahu tentang ramuan yang kamu campurkan dalam kopi untuk suamiku. Aku tahu tentang bunga sedap malam dan akar alang-alang yang kamu beli dari pasar. Aku juga tahu tentang permintaanmu pada Mbah Jasri untuk pengikat suami orang." Wajahnya memucat, tapi dia mencoba tetap tenang. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." "Oh, benar?" kataku sambil mengeluarkan foto-foto itu. "Ini kamu sedang menerima bungkusan dari penjual rempah-rempah. Dan ini." Kuambil catatan dari Mbah Jasri, penjelasan detail tentang ramuan yang kamu minta. Dia melihat bukti-bukti itu, dan semua sikap defensifnya runtuh. Bahunya turun, dan dia menunduk. "Apa yang kamu inginkan? Uang? Lapor polisi?" tanyanya dengan suara hampa. "Aku tidak menginginkan apapun darimu, Mbak Zara. Kecuali satu, hentikan. Hentikan semuanya. Untuk kebaikanmu sendiri." Dia tertawa pahit. "Kebaikanku? Kamu pikir kamu bisa bicara tentang kebaikan untukku? Kamu pikir dengan merusak keluarga orang lain akan membuatmu bahagia? Lihatlah sekelilingmu," kataku, menunjuk ruangan yang sunyi itu. "Kamu masih sendiri, dan sekarang tambah kesepian karena semua tetangga menjauhimu." Air mata mulai mengalir di pipinya. "Kamu tidak mengerti. Kamu punya segalanya. Suami yang baik, anak-anak yang lucu, keluarga yang harmonis. Aku hanya punya kenangan pahit dan rumah kosong ini. Jadi karena kamu menderita, kamu ingin orang lain menderita juga?" tanyaku, tidak bisa menyembunyikan nada kesal. "Kamu pikir dengan mengambil suamiku, penderitaanmu akan berakhir? Itu hanya akan menambah daftar penderitaan. Untukku, untuk anak-anakku,
dan akhirnya untukmu juga. Dia memandangku, matanya penuh dendam yang dalam. Kamu tidak pantas dapat suami seperti Mas Arul. Kamu tidak tahu berterima kasih. Lihat dirimu, sibuk dengan anak-anak dan rumah tangga sampai lupa memperhatikan suamimu sendiri. Aku yang memberinya perhatian, aku yang membuatnya merasa dihargai. Kalimat itu menyentakku. Ada kebenaran yang menyakitkan dalam tuduhannya. Tapi itu tidak membenarkan caranya. Kamu benar. Mungkin aku sempat lalai. Tapi itu adalah masalah antara aku dan suamiku. Dan kami sedang memperbaikinya. Bukan dengan cara meracuni pikiran orang dengan guna-guna. Guna-guna? Itu hanya bumbu. Jika dasarnya tidak ada, tidak akan mempan. Hardiknya bangkit dari kursinya. Dia meresponnya karena memang ada ketertarikan. Aku juga berdiri, menghadapinya. Tidak, Mbak Zara. Itu bukan ketertarikan alami. Itu adalah tipu daya, manipulasi. Dan dalam hati kecilmu, kamu tahu itu. Dia terdiam, napasnya tersengal-sengal. Kemudian, seperti karet yang putus, dia jatuh terduduk di kursinya, menangis terseduh-seduh. Aku hanya tidak tahan lagi dengan kesepian ini. Setiap malam, rumah ini begitu sunyi. Dan ketika aku melihat kalian, tertawa bersama, saling menyayangi, rasanya seperti diingatkan pada apa yang tidak pernah kumiliki. Aku duduk di sampingnya, kemarahanku perlahan mereda digantikan oleh rasa iba. Tapi dengan cara seperti ini, kamu justru menjauhkan dirimu lebih jauh dari kebahagiaan yang kamu inginkan. Tidak ada kebahagiaan sejati yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Lalu apa yang harus kulakukan? Bisiknya, suara penuh keputusasaan. Mulai dengan memaafkan dirimu sendiri, memaafkan masa lalumu, dan mencari kebahagiaan dengan cara yang benar, bukan dengan mengambil milik orang lain. Aku berdiri, mengambil tasku. Aku tidak akan melaporkanmu, Mbak Zara. Tapi ini peringatan terakhir. Jika ada upaya lagi untuk mendekati suami atau keluarganya, aku tidak akan diam lagi. Saat aku sampai di pintu, dia memanggilku. Diva, maafkan aku. Aku berbalik, memandanginya untuk terakhir kali. Aku sudah memaafkanmu. Tapi sekarang, kamu harus belajar memaafkan dirimu sendiri. Kembali ke rumah, Mas Arul langsung memelukku. Apa kamu baik-baik saja? Aku dengar suara teriak-teriak. Aku baik-baik saja, sayang. Semuanya sudah selesai. Dan dia? Apa yang akan dilakukannya? Aku tidak tahu. Tapi itu bukan urusan kita lagi. Biarlah dia menghadapi konsekuensi perbuatannya sendiri. Tugas kita sekarang adalah melanjutkan hidup kita dengan lebih bijaksana dan lebih kuat. Malam itu, kami tidur dengan perasaan lega. Bab ini akhirnya tertutup. Pertempuran mungkin sudah berakhir, tapi pelajarannya akan selalu kami bawa. Cinta memang harus diperjuangkan, dan kadang, perjuangan terberat adalah melawan godaan dari luar yang mencoba merenggut kebahagiaan yang sudah kita bangun. Minggu-minggu setelah konfrontasiku dengan Mbak Zara terasa seperti musim semi setelah musim dingin yang panjang. Perlahan tapi pasti, es yang sempat membekukan rumah tangga kami mulai mencair, digantikan oleh kehangatan yang semakin hari semakin terasa nyata. Suatu Sabtu pagi, aku terbangun oleh aroma kopi yang familiar. Bukan aroma menyengat seperti racikan Mbak Zara, tapi aroma kopi murni yang selalu dibuatkan Mas Arul setiap akhir pekan sejak kami menikah. Aku turun ke dapur dan menemukannya sedang berdiri di depan kompor, bersiul kecil sambil menyiapkan sarapan. Pagi, sayang, ucapnya, menoleh dan memberiku senyum yang selama ini kurindukan. Senyum yang tulus, tanpa beban, tanpa keraguan. Pagi, balasku, mendekat dan memeluknya dari belakang. Aroma kopimu selalu yang terbaik. Dia mematikan kompor dan berbalik memelukku. Terima kasih, Diva. Terima kasih sudah tidak pernah menyerah padaku, bisiknya di telingaku. Ketika aku melihat bukti-bukti dari Mbah Jasri, dan mendengar pengakuanmu setelah menghadapi Mbak Zara, aku baru benar-benar menyadari betapa kuatnya pengaruh yang mencoba merusak kita. Kami duduk untuk sarapan bersama anak-anak. Suasana riang yang selama ini hilang akhirnya kembali. Bima bercerita tentang rencana pentas seni di sekolahnya,
Sementara Lila dengan semangat menunjukkan gambar yang baru dibuatnya. "Pak, lihat. Ini gambar kita lagi pegang tangan," celetuk Lila polos. Mas Arul memandangi gambar itu dengan mata berkaca-kaca. "Indah sekali, sayang. Papa akan bingkai gambar ini." Setelah anak-anak selesai makan dan pergi bermain, Mas Arul memegang tanganku. "Aku ingin kita benar-benar mulai baru. Diva, aku sudah memblokir nomor Mbak Zara, dan aku berjanji akan menghindari kontak dengannya. Aku percaya padamu, Arul. Tapi yang lebih penting, aku melihat perubahan dalam dirimu. Kamu kembali menjadi dirimu sendiri." "Iya, karena aku akhirnya bebas. Bebas dari bayangan yang mengikat pikiranku." Dia menghela napas. "Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaanmu selama ini, melihat suamimu berubah menjadi orang asing. Yang penting sekarang kamu sudah kembali," kataku, menekan tangannya. "Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa belajar darinya." Hari itu, kami menghabiskan waktu bersama dengan cara yang spesial. Kami mengajak anak-anak ke kebun binatang, sesuatu yang sudah lama tidak kami lakukan. Melihat tawa ceria Bima dan Lila, dan senyum bahagia di wajah Mas Arul, hatiku dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Di tengah-tengah anak-anak yang asyik melihat jerapah, Mas Arul tiba-tiba berkata, "Kamu tahu, ketika aku berada di bawah pengaruh, itu seperti ada dua diriku yang berperang. Satu bagian ingin tetap setia padamu dan keluarga, sementara bagian lain seperti didorong untuk mendekati Zara. Rasanya seperti mimpi buruk yang tidak bisa kubangunkan. Tapi kamu berhasil bangun, sayang. Itu yang penting." Sekarang, ketika kupikirkan kembali, aku merasa ngeri. Bagaimana bisa aku begitu bodoh? Bagaimana bisa aku tidak menyadari bahwa ada yang tidak beres? Karena itu bekerja dengan halus, Arul. Seperti kata Ibu Marni, itu memanfaatkan celah-celah kecil dalam hubungan kita. Tapi sekarang celah itu sudah kita tutup. Sorenya, saat kami pulang, Mas Arul mengajakku berjalan-jalan berdua di sekitar kompleks setelah menidurkan anak-anak. Langit senja berwarna jingga, dan udara terasa sejuk. "Diva, aku ingin kita buat peraturan baru untuk keluarga kita," ujarnya tiba-tiba. "Apa itu?" "Pertama, date night setiap Jumat malam. Hanya berdua. Kedua, tidak ada ponsel saat makan bersama. Ketiga." Dia berhenti dan menatapku. "Kita harus selalu jujur tentang perasaan kita. Jika ada yang tidak nyaman, langsung dibicarakan." Aku tersenyum. "Itu ide bagus." Dan aku menambahkan, "Kita harus selalu mengingatkan satu sama lain tentang komitmen kita. Seperti yang kita lakukan sekarang." Dia mengangguk, lalu tiba-tiba berhenti di depan toko bunga. "Tunggu sebentar." Dia masuk dan keluar dengan setangkai bunga mawar merah. "Ini untukmu. Sebagai simbol janjiku untuk selalu menjadi suami yang layak untukmu." Air mataku hampir menetes. "Kamu tidak perlu membuktikan apapun, Arul. Aku sudah melihat perubahan dalam dirimu." "Mungkin tidak, tapi aku ingin melakukannya. Aku ingin mengingatkan diriku sendiri setiap hari betapa berharganya kamu." Malam itu, saat kami berbaring di tempat tidur, Mas Arul berkata, "Aku berjanji, tidak ada lagi yang akan memisahkan kita. Aku akan melindungi pernikahan kita dengan segenap kekuatanku." "Kita akan melindunginya bersama-sama," balasku. "Karena pernikahan adalah tanggung jawab berdua." Beberapa hari kemudian, aku melihat perubahan lain pada Mas Arul. Dia mulai lebih terlibat dalam urusan rumah tangga, tidak hanya sebagai penonton. Dia membantu Bima mengerjakan PR matematika, mengajari Lila naik sepeda tanpa roda bantu, dan bahkan mulai belajar memasak beberapa menu kesukaanku. "Lihat, Mi, Papa bisa bikin telur dadar sekarang," seru Lila suatu pagi ketika Mas Arul dengan bangga menyajikan sarapan yang dibuatnya. Memang, telur dadarnya agak gosong di bagian bawah, tapi bagiku itu adalah makanan terlezat yang pernah kumakan. "Enak, Pak," sahut Bima dengan penuh semangat. "Besok bikin lagi, ya." Mas Arul memandangku, matanya berbin bangga. "Dengarkan itu, Diva. Aku akhirnya bisa membuat sarapan untuk keluarga." Inilah kebahagiaan sederhana yang hampir direnggut dari kami.
kebersamaan, tawa, dan cinta yang tulus. Mas Arul tidak hanya kembali, dia kembali dengan versi yang lebih baik, lebih menghargai, dan lebih mencintai. Dan aku tahu, selama kami tetap bersatu, tidak ada kekuatan apapun yang bisa memisahkan kami. Badai telah berlalu, meninggalkan pelajaran berharga dan ikatan yang semakin kokoh. Ketenangan yang baru kami dapatkan di rumah kami di Gang 5 ternyata bertepatan dengan datangnya badai dalam kehidupan Mbak Zara. Suatu sore, ketika aku sedang membantu Lila mengerjakan tugas mewarnainya di teras depan, sebuah mobil sedan tua berhenti tepat di depan rumah sebelah. Dari dalam mobil turun seorang perempuan parubaya dengan wajah masam yang mirip dengan Mbak Zara, diikuti oleh sepasang orang tua yang sudah sepuh. "Zara, keluar!" teriak perempuan parubaya itu dengan suara nyaring yang membuatku dan beberapa tetangga lain yang kebetulan sedang di halaman masing-masing langsung memperhatikan. Mbak Zara keluar dengan wajah pucat. "Siska? Ibu? Bapak? Kenapa tidak telepon dulu?" "Telepon? Supaya kamu bisa bersiap-siap membohongi kami lagi," sergah perempuan yang ternyata adalah adiknya, Siska. "Kami sudah tahu semuanya, Kak. Semua kelakuanmu yang memalukan di sini." Ibu mereka, seorang wanita tua dengan postur tubuh kecil tapi tatapan mata tajam, langsung menghampiri Mbak Zara. "Benarkan yang diceritakan Siska? Kamu menggunakan ilmu hitam untuk merebut suami orang?" Mbak Zara terlihat seperti ingin membantah, tapi Siska sudah mengeluarkan sebuah ponsel. "Aku sudah bicara dengan Mbah Jasri, juga dengan beberapa tetangga di sini. Kamu pikir kami tidak akan tahu? Kamu pikir kami tidak akan mendengar tentang aib yang kamu perbuat?" Aku segera membawa Lila masuk, tidak ingin dia mendengar pertengkaran keluarga itu. Tapi melalui jendela yang terbuka, suara mereka masih terdengar jelas. "Kami memberimu warisan rumah ini supaya kamu bisa memulai hidup baru, bukan untuk membuat aib baru," hardik ayah Mbak Zara dengan suara bergetar. "Sudah berapa kali kami menutupi kelakuanmu? Dulu waktu kamu masih muda, kami maklumi karena kamu masih belum matang. Tapi sekarang, usiamu sudah kepala 4, masih juga berperilaku seperti anak kemarin sore." Aku hanya..." Mbak Zara mencoba membela diri. "Tidak ada, hanya..." potong ibunya dengan suara tegas. "Kami dapat kabar kamu sampai dikucilkan tetangga karena mencoba merusak rumah tangga orang. Kamu pikir ini tidak akan sampai ke telinga kami?" Siska kemudian berbicara dengan nada yang lebih tenang tapi penuh kekecewaan. "Kakak, kami sebenarnya datang untuk membantumu. Tapi setelah mendengar semua ini, bagaimana kami bisa membela orang yang sengaja menghancurkan keluarga orang lain? Aku kesepian. Kalian tidak mengerti bagaimana rasanya," teriak Mbak Zara, suaranya pecah. "Kesepian? Lalu merusak keluarga orang adalah solusinya?" balas Siska. "Kamu punya keluarga yang mencintaimu, punya rumah yang bagus, punya usaha yang lancar. Tapi kamu memilih untuk menyia-nyiakannya dengan mengejar hal yang bukan milikmu." Pertengkaran itu berlangsung hampir 1 jam. Dari celah-celah jendela, kulihat wajah Mbak Zara yang semakin hancur. Dia terlihat kecil dan rapuh di hadapan keluarganya sendiri. "Kami sudah memutuskan," kata ayahnya akhirnya. "Kamu punya 2 pilihan. Ikut kami pulang ke kampung dan mengubah hidupmu, atau tetap di sini tapi kami akan menarik kembali kepemilikan rumah ini." "Tidak. Kalian tidak bisa melakukan itu," protes Mbak Zara. "Kami bisa, dan kami akan lakukan," sahut ibunya. "Warisan ini masih atas nama kami. Kami percayakan padamu karena kami pikir kamu sudah bertanggung jawab. Ternyata kami salah." Sore itu, keluarga Mbak Zara akhirnya pergi, meninggalkannya sendirian di teras dengan wajah yang basah oleh air mata. Aku melihat bagaimana dia menunduk, bahunya terguncang oleh isak tangis. Mas Arul yang pulang kerja beberapa saat kemudian langsung bertanya, "Ada apa tadi?" "Aku lihat ada mobil lain di depan rumah Zara." Keluarga Mbak Zara datang. Rupanya mereka sudah tahu segala perbuatannya, jelasku sambil menyiapkan makan malam. Dia menghela napas. "Bagaimana kondisinya?" "Terpuruk. Keluarganya mengancam akan mengambil rumah ini jika dia tidak berubah." "Sedih juga mendengarnya," gumam Mas Arul. "Aku tahu. Tapi mungkin ini yang terbaik untuknya.
Kadang kita perlu diingatkan dengan cara yang keras. Malam itu, sekitar pukul 9, bel rumah kami berbunyi. Aku yang sedang mencuci piring di dapur mendengar Mas Arul membuka pintu. "Mbak Zara?" Kudengar suara Mas Arul yang terkejut. Aku segera menghampiri dan melihat Mbak Zara berdiri di depan pintu dengan wajah bengkak dan mata merah. Dia memegangi sebuah kotak kardus. "Maaf mengganggu," katanya dengan suara serak. Aku hanya ingin mengembalikan beberapa barang Mas Arul yang tertinggal di rumahku. Beberapa alat pertukaran dan buku." Mas Arul menerima kotak itu. "Terima kasih. Tapi kamu tidak perlu repot-repot. Bisa lain waktu saja." Dia menggeleng. "Tidak, lebih baik sekarang." Matanya kemudian menatapku. "Mbak Diva, aku ingin minta maaf sekali lagi. Atas segalanya." Aku mengangguk. "Aku sudah memaafkanmu, Mbak Zara. Tapi seperti yang kubicarakan, yang paling penting adalah kamu memaafkan dirimu sendiri." Air mata mulai mengalir di pipinya lagi. "Keluargaku, mereka benar. Aku sudah membuang-buang hidupku untuk hal-hal yang salah. Aku pikir dengan memiliki seseorang, meski dengan cara yang salah, akan mengisi kekosongan dalam diriku. Kekosongan tidak bisa diisi dengan mengambil milik orang lain," kataku lembut. "Kamu harus menemukan caramu sendiri." Dia mengangguk, lalu berbalik untuk pergi. Tapi sebelum meninggalkan halaman kami, dia berkata, "Aku akan pergi sebentar. Pulang kampung. Mencari kedamaian." Setelah dia pergi, Mas Arul menutup pintu dan memandangiku. Aku berharap dia menemukan apa yang dicarinya. "Aku juga," jawabku. "Karma memang datang dengan caranya sendiri. Bukan melalui balas dendam dari kami, tapi melalui konsekuensi alami dari perbuatannya sendiri. Dan mungkin, inilah yang terbaik untuk semua pihak." Mbak Zara mendapat kesempatan untuk introspeksi, dan kami mendapat ketenangan untuk memperbaiki rumah tangga kami. Malam itu, sebelum tidur, aku berdoa untuk Mbak Zara. Semoga dia menemukan jalan yang benar, menemukan kedamaian yang selama ini dicarinya di tempat yang salah. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati harus datang dari dalam, bukan dengan mengambil dari orang lain. Perlahan namun pasti, Gang 5 yang dulu ramai dengan obrolan dan tawa para tetangga, berubah menjadi kompleks perumahan yang sunyi. Bukan karena penghuninya berkurang, melainkan karena ada satu rumah yang secara tidak resmi dikucilkan, rumah Mbak Zara. Beberapa hari setelah kunjungan keluarganya, aku menyadari perubahan drastis dalam interaksi sosial di lingkungan kami. Biasanya, di sore hari, para ibu berkumpul di teras rumah Ibu Siti untuk sekadar bercengkerama sambil mengawasi anak-anak bermain. Kini, mereka lebih memilih untuk berkumpul di halaman belakang rumahku atau di rumah Ibu Tuti, dengan alasan yang tidak perlu diucapkan, menghindari kemungkinan bertemu Mbak Zara. Suatu Selasa sore, Ibu Siti dan beberapa ibu lain datang ke rumahku dengan alasan ingin belajar membuat kue bolu. Sementara adonan mengembang di oven, kami duduk di teras belakang. "Jadi, bagaimana kabarnya sekarang?" tanya Ibu Siti dengan suara berbisik, meski rumah Mbak Zara cukup jauh dari teras belakangku. "Aku lihat dia jarang keluar rumah akhir-akhir ini," sahut Ibu Yuni, tetangga dari ujung gang. "Kalaupun keluar, cuma untuk beli kebutuhan pokok, lalu langsung pulang." Ibu Tuti menghela napas. Sedih juga melihatnya. Tapi ya, perbuatan memang harus ada konsekuensinya. Aku mengambil secangkir teh, merasa sedikit tidak nyaman dengan pembicaraan ini. Mungkin kita seharusnya tidak mengucilkannya seperti ini. Dia sudah meminta maaf, dan keluarganya sudah menegurnya. Ibu Siti memandangku dengan mata berbinar. "Diva, kamu memang baik hati. Tapi kami harus melindungi keluarga kami masing-masing. Siapa tahu dia akan melakukan hal yang sama pada suami kami. Tapi dengan mengucilkannya, bukankah kita justru membuatnya semakin terpuruk?" bantahku lembut. Ibu Tuti menggeleng. "Ini bukan tentang mengucilkan, Diva. Ini tentang menjaga batas. Kami masih menyapanya jika bertemu, tapi tidak perlu berteman akrab seperti dulu." Pembicaraan itu membuatku berpikir. Memang benar, setelah kejadian itu, bahkan anak-anak kecil di gang ini pun sudah diberi pengertian oleh orang tua mereka untuk tidak bermain di dekat rumah Mbak Zara. Aku sendiri melihat bagaimana Bima dan Lila,
yang dulu sering bermain bola di halaman depan, kini lebih sering aku suruh bermain di halaman belakang. Beberapa hari kemudian, saat aku pergi ke warung untuk membeli gula, aku bertemu Mbak Zara yang sedang mengantri di depanku. Dia terlihat lebih kurus, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Tetangga-tetangga lain yang ada di warung terlihat menghindari kontak mata dengannya. Bahkan si pemilik warung, Pak Joko, melayaninya dengan ekspresi datar tanpa senyuman seperti biasanya. "Sore, Mbak Zara," sapaku saat gilirannya selesai dan dia berbalik untuk pergi. Dia terkejut, lalu memberikan senyum kecil yang getir. "Sore, Mbak Diva. Semuanya baik-baik saja?" tanyaku, meski tahu itu pertanyaan yang bodoh. Dia mengangguk cepat. "Baik, terima kasih." Lalu dia bergegas pergi, seolah takut menggangguku lebih lama. Pak Joko yang mendengar percakapan singkat kami menggeleng-geleng. Mbak Diva baik sekali masih mau menyapanya. Tapi menurut saya, perempuan seperti itu tidak pantas dapat perhatian. "Semua orang berhak untuk diperlakukan dengan sopan, Pak," jawabku. "Prinsipnya benar, Mbak. Tapi tindakannya salah," balasnya sambil membungkus gulaku. "Saya punya istri dan anak perempuan. Harus melindungi keluarga saya." Dalam perjalanan pulang, aku melihat dengan jelas bagaimana isolasi sosial bekerja. Seorang ibu yang sedang mengajak anaknya jalan-jalan, dengan cepat menyeberang ketika melihat Mbak Zara datang dari arah berlawanan. Dua remaja yang sedang bersepeda mempercepat laju mereka saat melewati rumah Mbak Zara, seolah takut terkontaminasi oleh aura negatif. Saat sampai di rumah, kudapati Mas Arul sudah pulang lebih awal. "Kamu lihat sendiri, kan?" katanya setelah kuceritakan apa yang kulihat. Masyarakat punya caranya sendiri untuk memberikan sanksi sosial. Tapi apakah ini tidak berlebihan? Dia sudah dihukum oleh keluarganya. Sekarang ditambah dengan pengucilan dari tetangga. Mas Arul memandangku dengan lembut. "Diva, kamu memang punya hati yang sangat baik. Tapi coba pikirkan, jika kita tidak memberikan konsekuensi yang jelas untuk pelanggaran seperti ini, orang akan berpikir dua kali sebelum melakukan hal serupa. Ini tentang menegakkan norma sosial." Malam itu, saat aku sedang menyiram tanaman di halaman depan, kulihat lampu di rumah Mbak Zara masih menyala. Aku bisa membayangkan betapa sepinya rumah itu, betapa beratnya menghadapi malam-malam panjang sendirian, tanpa seorang pun yang bisa diajak bicara. Tiba-tiba, aku teringat kata-kata Ibu Marni, "Karma terbesar bukanlah pembalasan, tapi pengasingan." Manusia adalah makhluk sosial, dan dikucilkan dari komunitasnya adalah penderitaan terbesar. Mungkin memang benar. Hukuman terberat untuk seseorang yang tinggal di komunitas seperti kami bukanlah hukuman fisik atau materi, tapi justru diasingkan dari pergaulan, dijadikan orang asing di lingkungannya sendiri. Beberapa hari kemudian, isolasi itu mencapai puncaknya ketika acara arisan bulanan yang biasanya diadakan di balai warga, kali ini diadakan di rumah Ibu Tuti, dengan undangan yang secara halus tidak menyertakan Mbak Zara. Bahkan untuk acara warga seperti kerja bakti membersihkan selokan, tidak ada yang mengetuk pintu rumahnya untuk mengajaknya bergabung. Aku sendiri berada dalam dilema. Di satu sisi, aku memahami kekhawatiran para tetangga. Tapi di sisi lain, hatiku tergerak oleh belas kasihan melihat penderitaan Mbak Zara. "Arul, apakah kita terlalu kejam?" tanyaku suatu malam. Dia memelukku. "Kita tidak melakukan apapun, Diva. Ini adalah pilihan masyarakat. Dan mungkin ini adalah proses yang harus dia jalani untuk benar-benar introspeksi. Isolasi sosial memang adalah karma yang kejam, tapi mungkin memang diperlukan. Seperti api yang memurnikan emas, penderitaan ini mungkin akan memurnikan jiwanya, menyadarkannya bahwa kebahagiaan tidak bisa dicari dengan cara merusak kebahagiaan orang lain. Dan untuk kami, ini adalah pengingat bahwa dalam komunitas, ada harga yang harus dibayar untuk setiap perbuatan yang melanggar norma. Sebuah pelajaran yang, semoga, tidak akan dilupakan oleh siapapun di Gang 5. 6 bulan telah berlalu sejak semua kegaduhan itu berakhir. Gang 5 kini seperti kembali bernapas lega, seolah melepaskan beban berat yang telah lama menyelimutinya. Musim hujan telah tiba, membasahi jalanan kampung kami dengan kesegaran yang menandai awal baru. Pagi ini, aku berdiri di dapur, menikmati aroma kopi murni yang baru saja diseduh Mas Arul. Dari jendela,
Kulihat rumah sebelah yang kini telah berpenghuni baru. Sepasang suami istri muda bernama Pak Adi dan Bu Maya, beserta bayi mereka yang berusia 6 bulan. Suara tawa dan tangisan bayi telah menggantikan kesunyian yang dulu menyelimuti rumah itu. "Mi, lihat. Ada kupu-kupu biru," teriak Lila dari halaman depan, diikuti suara Bima yang sedang asyik membantu ayahnya memangkas tanaman. "Jangan dikejar, sayang. Biarkan dia terbang bebas," sahutku sambil tersenyum. Mas Arul masuk ke dapur, wajahnya berseri-seri. "Tanaman mawar kita mulai berbunga lagi. Diva, lihat, yang merah muda itu." Dia menunjukkan foto di ponselnya, dan hatiku hangat melihatnya. Kehidupan kami telah kembali normal, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Setiap Jumat malam adalah date night kami, setiap akhir pekan adalah waktu berkualitas dengan anak-anak, dan komunikasi kami terbuka lebar seperti belum pernah sebelumnya. "Kamu ingat, 6 bulan yang lalu, kita hampir kehilangan semua ini?" tanyaku, memandangnya dalam-dalam. Dia mengangguk, wajahnya serius. "Aku tidak akan pernah melupakannya, Diva. Itu adalah pelajaran terbesar dalam hidup dan pernikahan kita." Tangannya memegang erat tanganku. Kita hampir membiarkan orang lain merusak apa yang telah kita bangun selama 11 tahun. Tapi justru karena itu, kita menjadi lebih kuat, kataku. Seperti kaca yang pecah lalu disatukan kembali dengan emas. Retakannya masih ada, tapi justru membuatnya lebih berharga. Siang itu, Bu Maya mengetuk pintu rumah kami dengan membawa kue buatannya. "Selamat siang, Mbak Diva. Ini saya coba bikin bolu, mau bagi-bagi saja." "Wah, terima kasih, Bu Maya. Silakan masuk," sambutku ramah. Dia duduk di ruang tamu kami, matanya berbinar-binar. "Kami senang sekali pindah ke sini. Tetangga-tetangganya ramah semua. Kemarin dapat bantuan dari Mas Arul pas mau pasang antena TV. Hari ini dapat kue dari Ibu Siti. Selamat datang di Gang 5, Bu. Di sini memang lingkungannya rukun," jawabku, tersenyum. "Boleh tahu, kenapa rumah sebelah ini kosong sebelum kami beli?" tanyanya polos. Kata makelarnya, pemilik sebelumnya pindah mendadak. Aku dan Mas Arul saling pandang sebentar. "Pemilik sebelumnya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya," jawab Mas Arul halus. "Dia butuh perubahan lingkungan." Bu Maya mengangguk mengerti. "Oh, begitu. Ya sudah, yang penting sekarang kami senang di sini." Setelah Bu Maya pergi, Mas Arul memeluk bahuku. Akhirnya, kita bisa benar-benar move on. Dengan tetangga baru, dengan kehidupan baru. Sekarang, setiap kali mencium aroma kopi, aku tidak lagi merasa cemas, kataku. Malahan, itu mengingatkanku betapa berharganya apa yang kita miliki. Malam itu, saat kami berjalan-jalan sore mengelilingi kompleks, kami melewati rumah-rumah tetangga yang ramai dengan aktivitas. Ibu Siti sedang menyiram tanaman, Ibu Tuti mengajar cucunya naik sepeda, dan anak-anak berlarian dengan riang. Gang 5 telah pulih sepenuhnya. "Papa, Ibu, lihat, bintangnya terang sekali," seru Bima, menunjuk ke langit. "Bisa lihat rasi bintang Orion dari sini," tambah Mas Arul, mengangkat Bima ke pundaknya. "Yang 3 bintang sejajar itu." Lila memegangi tanganku erat. "Mi, besok aku mau belajar nama-nama bintang juga." "Ya, tentu, sayang. Besok kita beli bukunya." Dalam perjalanan pulang, Mas Arul berbisik padaku. "Kita berhasil, Diva. Kita melewati badai terbesar dalam pernikahan kita, dan kita keluar lebih kuat. Karena kita tidak menyerah, Arul. Dan karena kita memilih untuk memperbaiki, bukan saling menyalahkan." Di rumah, setelah menidurkan anak-anak, kami duduk di teras belakang menikmati teh chamomile. Udara malam terasa sejuk, dan bulan purnama bersinar terang. "Aku dapat kabar dari Ibu Marni," kataku tiba-tiba. Dia bilang, "Mbak Zara sekarang tinggal di kampung, membantu mengurus usaha keluarga dan aktif di kegiatan PKK desa." Katanya, dia terlihat lebih tenang. Mas Arul menghela napas lega. Aku senang mendengarnya. Semoga dia menemukan kedamaian yang dicarinya. Semua orang berhak untuk kedua kalinya, asalkan belajar dari kesalahannya. Dia memegang tanganku.
Pelajaran terbesar untukku adalah bahwa cinta bukan hanya perasaan, tapi pilihan. Dan aku memilihmu, Diva. Hari ini, besok, dan selamanya. Dan aku memilihmu, Arul. Dalam keadaan apapun. Malam itu, sebelum tidur, kami berdoa bersama seperti yang telah menjadi kebiasaan baru kami. Berterima kasih untuk perlindungan, untuk kekuatan, dan untuk kesempatan kedua yang diberikan pada kami semua, pada kami sebagai keluarga, dan pada Mbak Zara untuk memulai hidup baru. Keesokan paginya, ketika matahari menyinari Gang 5 dengan hangat, aku berdiri di pintu rumah kami, memandang sekeliling dengan penuh syukur. Rumah kami bukan hanya bangunan fisik, tapi tempat di mana cinta dan komitmen kami diperkuat oleh badai. Setiap sudutnya menyimpan kenangan, baik yang manis maupun yang pahit, yang telah membentuk kami menjadi keluarga yang lebih tangguh. Mi, sarapannya sudah siap, panggil Mas Arul dari dapur. Aku datang, sayang. Saat aku berbalik dan menutup pintu, aku tahu bahwa bab yang kelam telah berakhir. Sekarang adalah bab baru, bab tentang keluarga yang lebih kuat, tentang cinta yang lebih dalam, dan tentang kehidupan yang terus berjalan dengan segala kebijaksanaan yang telah kami pelajari. Dan untuk itu, kami siap.